Halo semuanya, Wisnu di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi penjadwalan CPU, di mana materi penjadwalan CPU ini merupakan bagian dari materi mata kuliah sistem operasi. Nah, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu mengenai metode-metode apa saja yang kita gunakan dalam melakukan penjadwalan CPU. Nah, pada topik pembahasan ini, terdapat beberapa metode-metode yang dapat kita gunakan dalam melakukan penjadwalan CPU. Di antaranya yang pertama itu ada FCFS atau First Come First Serve, kemudian yang kedua itu ada SJF atau Short Job First Non Preemptive, kemudian yang ketiga itu ada SJF Preemptive, kemudian yang selanjutnya itu ada Priority Scheduling Non Preemptive, kemudian ada Priority Scheduling Preemptive, kemudian ada round robin, dan yang terakhir itu ada round robin preemptive. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai FCFS atau First Come First Serve. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang FCFS, yaitu First Come First Serve. Nah, tetapi sebelum kita lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu nih tentang pengertian dari FCFS atau First Come First Serve ini. Nah, untuk mengetahui pengertian dari FCFS ini, langsung aja kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, jadi FCFS atau First Come First Serve adalah sebuah proses yang datang pertama itu akan dilayani lebih dulu. Jadi tidak peduli apakah bus time yang dimilikinya itu panjang atau pendek. Jadi sederhananya kayak gini, konsepan atau algoritma First Come First Serve ini dia akan melayani proses yang datang lebih dulu. Jadi nggak peduli tuh bus time itu mau panjang mau pendek, pokoknya yang dilayani adalah yang pertama datang aja. Atau sederhananya kayak gini contohnya. Ketika waktu ke 0 itu ada proses yang datang, misalkan P1 yang datang dengan bus time itu 50. Kemudian ketika P1 sedang berjalan, di detik pertama, detik kedua, detik ketiga, kemudian di detik keempat itu ada proses yang datang lagi, yaitu P2 dengan bus time-nya 5. Nah, kalau misalkan kita lihat, P2 ini kan punya bus time yang lebih kecil dibandingkan P1, tetapi yang tetap akan dijalankan itu adalah P1 hingga prosesnya selesai. Kenapa? Karena P1 itu datang lebih dulu dibandingkan dengan P2. Jadi P1 akan berjalan hingga prosesnya itu selesai, dan P2 akan masuk ke dalam antrian, dan nantinya P2 ini baru akan diproses ketika P1 sudah selesai diproses. Seperti itu konsepan dari algoritma FCFS ini. Nah, kalau misalkan teman-teman semua masih pusing, mungkin bisa langsung kita masuk ke praktek atau implementasi dari algoritma FCFS ini. Tetapi sebelum kita praktekkan, kita perlu membuat satu buah soal atau studi kasusnya terlebih dahulu untuk kita gunakan nantinya di algoritma FCFS ini. Nah, kebetulan pada video kali ini saya sudah menyiapkan satu buah soal atau studi kasus yang akan kita gunakan nantinya di algoritma FCFS ini. Jadi langsung aja kita lanjut ke slide yang berikutnya untuk mengetahui tentang contoh soal atau studi kasus yang akan kita gunakan pada algoritma ini. Nah, di sini ada soal tentang FCFS atau First Come First Serve yang akan kita gunakan. Nah, di sini itu terdapat 3 buah kolom, yaitu ada proses, arrival, dan juga ada burst time. Nah, prosesnya sendiri kita memiliki 7 buah proses, yaitu ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan juga P7. Kemudian, masing-masing proses ini memiliki arrival time yang berbeda. Contohnya seperti P1 memiliki arrival time-nya 0, P2 arrival time-nya 2, P3 arrival time-nya 4, P4 arrival time-nya 6, P5 arrival time-nya 9, P6 arrival time-nya 12, dan P7 arrival-nya 15. Kemudian di sini juga kita memiliki burst time. Nah, masing-masing proses juga memiliki burst time yang berbeda. Contohnya seperti P1 memiliki burst time itu 16, P2 burst time itu 10, P3 burst time itu 8, P4 burst time itu 5, P5 itu burst time 3, P6 itu burst time 2, dan P7 itu burst time 1. Nah, setelah kita memahami atau mengetahui soal atau studi kasus yang akan kita gunakan pada praktek kita kali ini, selanjutnya kita langsung aja masuk ke praktek dari algoritma FCFS ini. Nah, pada praktek algoritma FCFS ini, kita membutuhkan satu buah gancat. Nah, jadi gancat ini merupakan sebuah ilustrasi yang akan kita gunakan nantinya pada implementasi algoritma FCFS ini berdasarkan soal yang telah kita buat. Nah, kemudian di sini ada RQ. RQ ini adalah ready queue. Nah, jadi ready queue ini merupakan antrian. Nah, nanti proses mana nih yang masuk ke dalam antrian, seperti itu. Nah, di sini kita mulai dari detik ke 0. Nah, di detik ke 0 ini, berdasarkan soal yang telah kita buat tadi, pada detik ke 0 ini akan ada proses yang datang, di mana proses yang datang itu adalah P1 dengan burst time itu adalah 16. Nah, P1 karena dia datang lebih dulu, ingat konsepan FCFS bahwasannya yang lebih dulu datang dia yang akan dilayani, maka P1 ini akan berjalan lebih dulu.
P1 ini akan dilayani terlebih dahulu. P1 akan datang, kemudian ketika datang di detik ke-1, di detik kedua, nah di detik kedua ini akan ada proses yang datang lagi, yaitu P2. Nah, P2 ini berwarna kuning. Kenapa P1 berwarna hijau sedangkan P2 berwarna kuning? Karena P1 ini melambangkan proses yang sedang berjalan, sementara P2 ini melambangkan proses yang sedang mengantri. Nah, karena kita menggunakan konsep FCFS, yaitu proses yang datang lebih dulu, dia yang akan dilayani, maka P1 ini akan tetap berjalan, walaupun P2 ini sebenarnya memiliki burst time yang lebih kecil, dimana berdasarkan soal tadi, burst time dari P2 itu kan adalah 10, tetapi yang akan tetap dijalankan adalah P1, karena dia yang lebih dulu datang. Kemudian ketika P1 berjalan, di detik kedua, detik ketiga, kemudian di detik keempat, di detik keempat itu ada proses yang datang lagi, yaitu ada P3. P3 dengan burst time itu 8. Tetapi yang akan tetap dijalankan adalah P1, karena dia datang lebih dulu, ingat. Nah, P2 dan juga P3 itu akan masuk ke dalam antrian, dan baru akan diproses ketika P1 itu selesai dijalankan atau selesai diproses, seperti itu. Nah, kemudian ketika P1 sedang lanjut jalan, di detik keempat, detik kelima, dan detik keenam itu ada proses yang datang lagi, yaitu ada P4. Nah, P1 tetap jalan nih, P1 tetap jalan di detik ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Nah, di detik ke-9 ada proses yang datang lagi, yaitu ada P5. Nah, P5 sama seperti proses yang sebelumnya, kayak P2, P3, P4, dia akan masuk ke dalam antrian, menunggu giliran sampai P1 itu selesai dijalankan. Nah, P1 lanjut jalan nih, P1 lanjut jalan di detik ke-9, ke-10, ke-11. Nah, di detik ke-12 ada proses yang datang lagi, yaitu P6. P6 dengan burst time-nya itu 2, dia akan mengantri seperti P2, P3, P4, dan juga P5, menunggu giliran hingga proses P1-nya itu selesai terlebih dahulu. Seperti itu. P1 lanjut jalan nih, P1 lanjut jalan di detik ke-12, ke-13, ke-14, dan detik ke-15 itu ada proses yang datang lagi, yaitu P7 dengan burst time 1. Nah, sama seperti proses yang sebelumnya, P7 pun masuk antrian, menunggu giliran sampai proses P1-nya itu selesai. Nah, kemudian karena P1 tadi itu memiliki burst time 16, maka P1 akan menjalankan sebanyak burst time itu. Jadi P1 itu akan berjalan sebanyak 16 kali. Nah, karena P1 itu datang di detik ke-0, maka P1 akan selesai di detik ke-16 sesuai dengan burst time yang dimiliki oleh P1 tersebut. Nah, P1 akan selesai di detik ke-16 atau selesai di detik ke-16. Kemudian di detik ke-16 ini, siapa aja nih yang masuk antrian? Yang masuk antrian ya tadi, proses-proses yang sedang menunggu giliran dari P1 itu selesai. Yaitu ada P2, ada P3, P4, P5, P6, dan juga P7. Nah, terus pertanyaannya siapa nih yang bakalan dijalanin terlebih dahulu nih di antara proses-proses yang sedang mengantri nih? Apakah P2, P3, P4, P5, atau P6, atau P7? Nah, berdasarkan konsep FCFS, di mana yang datang lebih dulu dia yang akan dilayani, maka yang akan berjalan adalah P2 dengan burst time itu 10. Nah, maka P2 ini akan berjalan dan akan mengeksekusi sesuai dengan jumlah burst time itu. Maka P2 akan selesai pada detik ke-26. Nah, di detik ke-26 ini, maka siapa yang masuk ke antrian? Yang masuk ke antrian itu ada P3, P4, P5, P6, dan juga P7. Nah, terus pertanyaannya siapa nih yang bakalan dijalankan? Nah, yang bakalan dijalanin sesuai dengan konsep FCFS maka adalah P3, karena dia proses yang lebih dulu datang dibandingkan P4, P5, P6, dan juga P7. Nah, P3 itu memiliki burst time itu adalah 8. Maka dia akan dieksekusi sebanyak 8 kali sesuai dengan jumlah burst time-nya, maka P3 ini akan selesai pada detik ke-34. Nah, di detik ke-34 ini, siapa yang masuk antrian? Yang masuk antrian adalah ada P4, P5, P6, P7. Nah, berdasarkan konsep FCFS, yang akan dijalankan adalah P4, karena dia datang lebih dulu dibandingkan P5, P6, dan juga P7. Nah, P4 ini memiliki burst time-nya itu 5, maka dia akan dieksekusi sebanyak jumlah burst time-nya itu. Berarti dia akan jalan sebanyak 5 kali. Nah, P4 ini akan berjalan sebanyak 5 kali, maka P4 akan selesai pada waktu ke-39. Nah, di waktu ke-39 ini, siapa yang bakal mengantri? Yang bakal mengantri yaitu P5,
P6, dan juga P7. Nah, yang akan dijalankan adalah P5. Kenapa? Karena dia datang lebih dulu dibandingkan P6 dan juga P7. P5 ini punya bus time-nya itu 3, maka dia bakalan dieksekusi sesuai dengan jumlah bus time-nya itu. Berarti P5 ini akan berjalan sebanyak 3 kali nih, yaitu 39, yaitu 40, 41, 42. Maka P5 ini akan selesai pada waktu ke-42. Nah, di waktu ke-42, siapa yang bakal mengantri? Yang bakal mengantri yaitu ada P6 dan juga P7. Nah, yang bakal dieksekusi duluan di antara P6 dan juga P7 adalah P6. Kenapa? Karena dia datang lebih dulu dibandingkan P7. Nah, P6 itu punya bus time-nya berapa? P6 punya bus time-nya 2, maka dia bakalan dieksekusi sesuai dengan jumlah bus time-nya itu, yaitu 2. Maka P6 akan selesai pada detik ke-44. Nah, kemudian di detik ke-44 ini, siapa yang bakalan mengantri? Yang bakal mengantri adalah P7. Nah, karena P7 merupakan proses satu-satunya atau proses yang terakhir, maka dia yang akan dijalankan. Nah, P7 ini memiliki bus time itu 1, maka dia akan dieksekusi sesuai dengan jumlah bus time-nya tadi, yaitu bus time-nya 1, berarti P7 akan selesai pada detik ke-45. Nah, maka ini merupakan algoritma dari FCFS berdasarkan soal atau studi kasus yang telah kita buat tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggunya. Nah, cara menghitung waktu tunggunya kita akan langsung lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, jadi untuk menghitung waktu tunggu dari algoritma FCFS ini sebenarnya cukup mudah. Dimana untuk menghitung waktu tunggu ini kita hanya perlu berpatokan kepada Gantt chart yang telah kita buat tadi. Nah, kita akan menghitung dari proses yang pertama terlebih dahulu, yaitu P1. Nah, kita coba lihat ke Gantt chart pada slide yang sebelumnya. Nah, di sini P1 itu datang pada arrival time yang ke-0. Kemudian ketika dia datang, dia akan langsung diproses sehingga prosesnya itu selesai. Dan P1 ini prosesnya itu selesai di detik ke-16. Maka di sini P1 itu tidak memiliki waktu tunggu atau waktu tunggunya itu 0. Kenapa? Karena ketika P1 itu datang, dia langsung dieksekusi hingga prosesnya itu selesai. Maka kita tuliskan P1 ini tidak memiliki waktu tunggu atau waktu tunggu itu sama dengan 0. Kemudian untuk P2, nah rumus untuk menghitung waktu tunggu dari P2 ini sebenarnya cukup mudah. Kita lihat lagi ke Gantt chart yang ada di slide yang sebelumnya. Nah, jadi P2 ini datang di arrival time yang kedua. Nah, kemudian dia itu baru akan diproses pada detik ke-16. Nah, jadi rumus untuk menghitungnya adalah 16 dikurangi 2. Jadi waktu prosesnya itu dikurangi sama arrival time-nya. Jadi untuk menghitung P2, itu sama dengan 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Jadi waktu tunggu untuk P2 ini adalah 14. Kemudian untuk P3 sama seperti cara menghitung di P2 tadi. Nah, untuk P3 ini baru diproses itu pada waktu ke-26. Nah, tetapi P3 ini datang pada waktu ke-4. Maka cara untuk menghitung waktu tunggu dari P3 ini adalah 26 dikurangi 4 sama dengan 22. Jadi waktu tunggu dari P3 ini adalah 22. Kemudian untuk P4. Nah, P4 ini baru diproses pada waktu ke-34. Nah, sementara P4 sendiri itu datang pada arrival time yang ke-6. Maka cara menghitungnya adalah 34 itu dikurangi 6 sama dengan 28. Jadi waktu tunggu untuk P4 ini adalah 28. Kemudian untuk P5. Nah, P5 ini dia baru diproses pada detik ke-39 atau pada waktu ke-39. Sementara dia itu datang pada arrival time yang ke-9. Maka cara menghitungnya yaitu 39 dikurangi 9 sama dengan 30. Maka waktu tunggu untuk P5 ini adalah 30. Kemudian untuk P6. Nah, P6 kita lihat pada Gantt chart ini bahwasanya dia baru diproses pada detik ke-42. Sementara P6 ini datang pada arrival time yang ke-12. Maka cara menghitungnya sama seperti proses sebelumnya, yaitu 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Jadi waktu tunggu untuk P6 ini adalah 30 detik. Nah, kemudian untuk P7. Nah, P7 ini baru diproses pada waktu ke-44. Nah, sementara P7 sendiri itu datang pada arrival time yang ke-15. Maka cara menghitungnya adalah 44 dikurangi 15 sama dengan 29. Kemudian kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya. Nah, cara menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT ini
cukup mudah, yaitu dengan cara menjumlahkan semua proses yang telah kita hitung tadi, yaitu dari proses P1 sampai P7, kita jumlahkan waktu tunggunya, yaitu misalkan contoh nih 0 ditambah 14, ditambah 22, ditambah 28, ditambah 30, ditambah 30, ditambah 29. Kemudian dijumlahkan, maka hasilnya ada 153. Nah, 153 ini dibagi dengan 7. Kenapa dibagi 7? Karena prosesnya ada 7, makanya dibagi 7. Kalau prosesnya 6, ya dibagi 6. Prosesnya 5, ya dibagi 5. Nah, kemudian 153 dibagi 7 itu sama dengan 21,85. Maka kita dapatkan rata-rata waktu tunggu untuk algoritma FCFS ini adalah 21,85 satuan waktu. Nah, jadi ini adalah cara untuk menghitung algoritma FCFS. Nah, kemudian untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang SJF atau Short Job First. Yaitu ada yang non-preemptive dan juga ada yang preemptive pada slide yang berikutnya. Oke, kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu tentang algoritma short job first, baik itu yang preemptive dan juga non-preemptive. Tapi sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu nih konsepan atau pengertian dari algoritma SJF preemptive atau non-preemptive. Nah, tetapi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang algoritma short job first yang non-preemptive-nya terlebih dahulu. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang algoritma short job first non-preemptive-nya terlebih dahulu. Nah, jadi SJF non-preemptive ini memiliki konsepan, yaitu jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka burst time yang lebih kecil akan dilayani lebih dulu. Jadi contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita sedang melakukan praktek atau implementasi dari algoritma penjadwalan CPU SJF non-preemptive ini ke dalam sebuah gancar, kemudian dalam gancar tersebut ketika kita berada di arrival time yang kedua, nah di arrival time yang kedua ini ada proses yang datang, yaitu ada P1 dan juga P2. Nah, P1 ini memiliki burst time itu adalah 10, sementara P2-nya itu memiliki burst time itu 5. Nah, pertanyaannya adalah proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu atau proses mana yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, jika kita mengacu kepada algoritma SJF non-preemptive, maka yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah P2. Kenapa? Karena P2 ini memiliki burst time yang lebih kecil dibandingkan P1. Di mana P2 ini memiliki burst time-nya 5, sementara P1 ini memiliki burst time itu adalah 10. Nah, maka dari itu P2 akan dijalankan lebih dulu, dan P1 akan masuk ke dalam antrian. Jadi, konsepan dari algoritma SJF non-preemptive adalah seperti itu secara sederhananya. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat pada praktek yang akan kita lakukan pada algoritma SJF non-preemptive ini. Nah, tapi sebelum itu, kita harus membuat satu buah soal atau studi kasus yang akan kita gunakan nantinya pada praktek algoritma SJF non-preemptive ini. Maka dari itu langsung aja kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita memiliki satu buah soal atau studi kasus mengenai algoritma SJF non-preemptive. Nah, di sini kita menggunakan soal yang sama dengan soal yang kita gunakan pada praktek di algoritma FCFS. Nah, jadi kita menggunakan soal yang sama, yaitu ada satu buah tabel di mana dalam tabel ini terdapat 3 kolom, yaitu ada proses, arrival, dan juga burst time. Nah, prosesnya sendiri itu ada 7 proses, sama, yaitu ada dari P1 sampai P7, kemudian ada arrival time-nya, di mana setiap proses itu memiliki arrival time yang berbeda dan juga memiliki burst time yang berbeda. Nah, karena ini kita menggunakan soal yang sama, maka langsung saja kita masuk ke praktek dari algoritma SJF non-preemptive ini. Ada slide yang berikutnya. Jadi langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya. Ya, di sini kita akan mempraktekkan secara langsung mengenai algoritma SJF non-preemptive. Nah, di sini kita sudah disediakan satu buah gancar. Nah, gancar ini fungsinya adalah untuk ilustrasi. Nah, jadi untuk mengilustrasikan bagaimana cara kerja dari algoritma SJF non-preemptive ini. Nah, di sini juga ada R key ini adalah queue, yaitu adalah antrian. Gitu. Nah, berdasarkan soal yang telah kita buat tadi, nah, di dalam gancar ini kita akan memulainya pada detik ke-0. Nah, di detik ke-0 ini, apabila kita lihat pada soal yang ada di slide yang sebelumnya, di detik ke-0 ini akan ada proses yang datang. Nah, proses yang datang itu adalah P1 dengan burst time itu adalah 16. Nah, P1 ini, karena dia merupakan proses yang pertama kali datang, atau pertama kali datang, maka dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, jadi yang akan dijalankan pada detik ke-0 ini adalah P1. Nah, P1 ini yang akan dijalankan sesuai dengan burst time yang dia miliki, yaitu 16. Maka dia akan berjalan sebanyak 16 kali atau 16 sesuai dengan burst time yang dia miliki.
Nah, P1 ini berjalan dari detik ke-0, detik ke-1, dan juga detik ke-2. Nah, di detik kedua, itu akan ada proses yang datang, berdasarkan soal tadi. Nah, di arrival time yang kedua ini, proses yang datang adalah P2 dengan burst time-nya 10. Nah, P2 ini masuk ke dalam antrian, sementara P1 akan terus dijalankan sesuai dengan burst time yang dia miliki. Kenapa? Karena P1 ini datang lebih dulu dibandingkan dengan P2, maka dia yang akan tetap dijalankan sampai prosesnya itu selesai. Nah, P1 terus berjalan, sementara P2 itu masuk ke dalam antrian. Nah, P1 melanjutkan eksekusinya, yaitu dari detik kedua, detik ketiga, nah di detik keempat itu akan ada proses yang datang lagi. Nah, prosesnya itu adalah P3 dengan burst time itu ada 8. Nah, P3 juga sama seperti P2, dia akan masuk ke dalam antrian, sementara P1 akan terus dijalankan atau akan terus dieksekusi. Nah, P1 akan terus dijalankan, yaitu dari detik keempat, detik kelima, detik keenam. Nah, di detik keenam itu akan ada proses yang datang lagi, yaitu adalah P4 dengan burst time itu 5. Nah, P4 masuk ke dalam antrian sama seperti P2, P3, dan juga P4. Nah, kemudian P1 akan terus berjalan. P1 berjalan dari detik ke-6, detik ke-7, detik ke-8, nah di detik ke-9 itu akan ada proses yang datang lagi, yaitu P5 dengan burst time-nya itu adalah 3. Nah, P5 masuk ke dalam antrian sama seperti P2, P3, dan juga P4. Nah, kemudian P1 akan terus berjalan, akan terus dijalankan, yaitu dari detik ke-9, detik ke-10, detik ke-11, detik ke-12. Nah, di detik ke-12 ini akan ada proses yang datang lagi. Proses yang datang lagi yaitu P6 dengan burst time itu adalah 2. Nah, P6 juga masuk ke dalam antrian sama seperti P2, P3, P4, dan juga P5. Nah, P1 terus berjalan dari detik ke-12, detik ke-13, detik ke-14, detik ke-15. Nah, di detik ke-15 akan ada proses yang datang lagi, yaitu adalah P7 dengan burst time itu adalah 1. Nah, kemudian P7 ini masuk ke dalam antrian, sementara P1 akan terus berjalan sampai burst time-nya itu habis. Nah, P1 ini selesai dieksekusi pada detik ke-16 sesuai dengan burst time yang dia miliki. Nah, setelah P1 ini selesai dieksekusi, maka siapa yang akan masuk ke dalam antrian? Yang masuk ke dalam antrian adalah ada P2, P3, P4, P5, P6, dan juga P7. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang akan dieksekusi selanjutnya? Nah, apabila kita mengacu pada algoritma SJF non-preemptive, maka yang akan dieksekusi selanjutnya adalah P7. Kenapa? Karena kita lihat bahwasannya pada arrival time yang ke-16 ini terdapat 6 proses, yaitu ada P2, P3, P4, P5, P6, P7. Nah, kita ingat bahwasannya konsep dari SJF non-preemptive ini adalah ketika arrival time-nya sama, maka yang akan dilayani adalah burst time dengan jumlah yang kecil atau dengan nilai yang lebih kecil. Nah, kita lihat di sini dari P2 sampai P7 yang memiliki burst time yang paling kecil adalah P7. Maka yang akan dijalankan lebih dulu adalah P7 dengan burst time-nya itu 1. Maka P7 akan dijalankan dan akan selesai pada waktu ke-17. Nah, di waktu yang ke-17 ini P7 sudah selesai dijalankan, lalu siapa yang masuk ke dalam antrian? Yang masuk ke dalam antrian ada P2, P3, P4, P5, dan juga P6. Nah, kemudian pertanyaannya lagi adalah siapa lagi yang akan dijalankan pada waktu ke-17 ini? Nah, yang akan dijalankan adalah P6. Kenapa P6? Karena dia memiliki burst time yang lebih kecil dibandingkan dengan P2, P3, P4, dan juga P5. Maka yang akan dijalankan adalah P6 sesuai dengan burst time yang dimiliki, maka P6 itu akan selesai pada waktu ke-19. Nah, di waktu ke-19 ini siapa yang masuk ke dalam antrian? Yang masuk ke dalam antrian adalah P2, P3, P4, dan juga P5. Nah, pertanyaannya lagi muncul, siapa yang akan diproses lagi? Nah, yang akan diproses adalah P5. Kenapa? Karena P5 memiliki burst time yang lebih kecil dibandingkan P2, P3, P4. Nah, maka yang akan dieksekusi adalah P5 dengan burst time itu 3. Maka P5 akan selesai pada waktu ke-22. Nah, di waktu yang ke-22 ini akan ada yang mengantri lagi. Nah, siapa sih yang mengantri di waktu yang ke-22 ini atau di arrival time yang ke-22 ini? Itu ada P2, P3, dan juga P4. Nah, selanjutnya siapa yang akan dieksekusi pada waktu ke-22 ini? Nah, yang akan dieksekusi adalah P4. Kenapa? Karena P4 ini memiliki burst time yang lebih kecil dibandingkan dengan P2 dan juga P3. Maka yang akan dieksekusi pada arrival time yang ke-22 ini adalah P4 dengan burst time itu 5. Maka P4 ini akan selesai dieksekusi pada waktu ke-27.
Nah, pada waktu ke-27 ini, siapa yang akan mengantri di dalamnya? Yang akan mengantri adalah P2 dan juga P3. Nah, sedangkan yang akan dieksekusi pada waktu ke-27 ini adalah P3. Kenapa? Karena P3 memiliki balas time yang lebih kecil dibandingkan dengan P2. Di mana P3 memiliki balas time itu 8, dan P2 itu memiliki balas time itu adalah 10. Nah, maka yang akan dieksekusi atau dijalankan adalah P3. Nah, P3 akan dijalankan sesuai dengan balas time yang dimiliki. Maka P3 ini akan selesai diproses pada waktu ke-35. Nah, pada waktu ke-35 ini, siapa yang akan mengantri dalamnya? Yaitu adalah P2. Nah, karena P2 ini merupakan proses yang terakhir, maka P2 ini akan dijalankan sebanyak balas time yang dimiliki. Maka P2 ini akan selesai pada detik ke-45. Nah, jadi praktek atau implementasi dari algoritma penjadwalan CPU SJF non preemptif adalah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung waktu tunggu dari algoritma SJF non preemptif ini berdasarkan soal yang telah kita buat. Nah, maka dari itu langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita akan menghitung waktu tunggu dari algoritma SJF non preemptif. Nah, cara menghitung waktu tunggu untuk algoritma SJF non preemptif ini sebenarnya sama seperti saat kita menghitung waktu tunggu untuk algoritma FCFS, di mana yang pertama yang akan kita tentukan adalah waktu tunggu untuk P1-nya terlebih dahulu. Nah, caranya cukup mudah, kita tinggal buka aja gancat yang telah kita buat tadi di slide yang sebelumnya. Nah, kita lihat bahwasannya P1 ini dia datang di detik ke-0 atau di arrival time yang ke-0. Nah, ketika P1 datang, dia akan langsung dilayani sampai prosesnya itu selesai. Maka P1 ini tidak memiliki waktu tunggu, karena ketika dia datang, dia langsung dilayani sampai prosesnya itu selesai. Maka kita tuliskan di sini bahwasanya P1-nya itu sama dengan 0 atau tidak memiliki waktu tunggu. Kemudian untuk P2, kita lihat ke gancat yang tadi. Untuk P2-nya itu dia datang di arrival time yang kedua. Tetapi dia itu baru diproses pada waktu ke-35. Maka cara untuk menghitung waktu tunggu dari P2 ini adalah 35 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 33. Jadi waktu tunggu untuk P2 ini adalah 33. Kemudian untuk P3, kita lihat gancat yang telah kita buat. P3 itu baru diproses pada waktu ke-27. Tetapi P3 itu datang pada arrival time yang keempat. Maka cara menghitung waktu tunggu dari P3 ini adalah 27 dikurangi 4 sama dengan 23. Kemudian kita akan menentukan waktu tunggu untuk P4. Nah, P4 itu baru diproses pada waktu ke-22. Sementara P4 itu datang pada arrival time yang ke-6. Maka cara menghitung waktu tunggu untuk P4 ini adalah 22 dikurangi 6 sama dengan 16. Kemudian untuk P5, kita lihat pada gancat, P5 ini baru diproses pada waktu ke-19. Tetapi P5 ini datang pada arrival time yang ke-9. Maka untuk menentukan waktu tunggu untuk P5 adalah 19 dikurangi 9, maka waktu tunggunya itu adalah 10. Kemudian kita akan menentukan untuk P6. Nah, P6 itu dia baru dieksekusi pada waktu ke-17. Tetapi P6 ini datang pada arrival time yang ke-12. Maka cara untuk menghitung waktu tunggu dari P6 ini adalah 17 dikurangi 12 sama dengan 5. Jadi waktu tunggu untuk P6 ini adalah 5. Kemudian untuk P7. Nah, P7 ini baru dieksekusi pada waktu ke-16. Tetapi P7 itu datang pada arrival time yang ke-15. Maka cara menghitung waktu tunggu dari P7 ini adalah 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT dari algoritma SJF non preemptif ini. Nah, cara untuk menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya juga sama seperti saat kita menghitung rata-rata waktu tunggu untuk algoritma FCFS, di mana yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh proses atau seluruh waktu tunggu dari seluruh proses yang telah kita hitung tadi, mulai dari P1, P2, P3, P4, P5, P6 sampai P7. Di mana pada algoritma SJF non preemptif ini jumlah dari waktu tunggu dari semua prosesnya itu adalah 88. Nah, kemudian 88 ini dibagi 7, maka hasilnya adalah 12,57. Maka algoritma SJF non preemptif ini memiliki rata-rata waktu tunggunya itu adalah 12,57 satuan waktu. Nah, ini merupakan praktek atau implementasi dari algoritma SJF non preemptif. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya kita akan menjelaskan atau kita akan membahas mengenai algoritma SJF preemptif yang akan dijelaskan pada slide yang berikutnya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma SJF preemptif. Nah, di mana algoritma SJF preemptif ini memiliki konsepan, yaitu jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang, di mana burst time itu lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai algoritma SJF preemptif ini, langsung saja kita masuk ke praktek dari algoritma SJF preemptif ini melalui soal yang telah kita buat pada slide yang berikutnya. Nah, di sini terdapat satu buah soal atau studi kasus mengenai SJF preemptif. Nah, di mana soal yang kita gunakan ini merupakan soal yang sama yang kita gunakan pada algoritma FCFS dan juga SJF non preemptif. Maka dari itu langsung saja kita langsung masuk ke praktek dari algoritma SJF preemptif. Nah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan algoritma SJF preemptif berdasarkan soal yang telah kita buat pada slide yang sebelumnya. Di sini kita sudah memiliki satu buah Gantt chart, di mana Gantt chart ini merupakan ilustrasi yang akan kita gunakan dalam praktek penggunaan algoritma SJF preemptif ini. Nah, dari Gantt chart ini kita akan memulainya pada waktu ke 0. Nah, berdasarkan soal yang telah kita buat pada slide yang sebelumnya, di detik ke 0 itu akan ada proses yang datang, yaitu P1 dengan burst time itu adalah 16. Nah, karena P1 ini merupakan proses yang pertama kali datang, maka dia yang akan dilayani terlebih dahulu, atau dia yang akan dijalankan lebih dulu. Di mana P1 ini akan dijalankan berdasarkan burst time yang dimiliki. Nah, P1 ini dia akan dijalankan dari detik ke 0, kemudian detik ke 1, detik kedua. Nah, di waktu yang kedua ini akan ada proses yang datang lagi, yaitu P2 dengan burst time itu adalah 10. Nah, P1 karena dia tadi sudah berjalan sebanyak 2 langkah, maka burst time yang dimiliki itu dikurangi dengan jumlah langkah yang telah dia lakukan tadi, yaitu 16 dikurangi 2, maka P1 ini memiliki burst time itu adalah 14. Nah, kemudian di waktu yang kedua ini ada proses yang datang lagi, yaitu P2 dengan burst time itu adalah 10. Ingat konsepan dari SJF preemptif tadi, bahwasannya ketika proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana proses lain yang datang tersebut memiliki burst time yang lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dikerjakan tadi, maka yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah proses lain tersebut. Jadi berdasarkan kasus pada video kali ini, yang akan dijalankan terlebih dahulu antara P2 dan P1 adalah P2. Kenapa? Karena dia memiliki burst time yang lebih kecil dari sisa waktu atau sisa burst time yang dimiliki oleh P1, yaitu 14. Nah, maka dari itu P2 yang akan dijalankan, sedangkan P1 dia akan masuk ke dalam antrian. Nah, P2 ini dijalankan berdasarkan burst time yang dimiliki. Nah, P2 ini dijalankan dari detik kedua, kemudian lanjut ke detik ketiga dan detik keempat. Nah, di waktu keempat ini akan ada proses yang datang lagi, yaitu ada P3 dengan burst time itu 8. Kemudian P2 karena tadi dia sudah melakukan 2 kali langkah atau sudah berjalan sebanyak 2 kali, maka burst time itu dikurangi dengan banyaknya langkah yang dilakukan tadi, yaitu 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Maka burst time yang dimiliki P2 yaitu adalah 8. Kemudian di sini ada P1 dengan burst time itu 14. Nah, pada waktu keempat ini terdapat 2 proses yang memiliki burst time yang sama, yaitu ada P3 dan juga P2 dengan burst time itu 8. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang akan dijalankan terlebih dahulu antara P3 dan juga P2? Nah, maka yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah P2 dengan burst time 8. Kenapa? Karena ketika kita menemukan satu kasus seperti ini, yang akan dijalankan adalah P2 mengacu pada konsep FCFS, yaitu proses yang lebih dulu datang dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, karena P2 itu datang lebih dulu dibandingkan P3, maka dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Maka P3 akan masuk ke dalam antrian, sedangkan P2 dia akan dijalankan. Nah, P2 ini akan dijalankan mulai dari detik keempat, kemudian di detik ke-5, dan di detik ke-6 itu akan ada proses yang datang lagi, yaitu ada P4 dengan burst time itu 5. Kemudian siapa yang akan masuk di dalam antriannya? Yaitu yang masuk di dalam antrian itu ada P3 dengan burst time 8, kemudian ada P2 dengan burst time 6, dan P1 dengan burst time 14. Lalu siapa yang akan dijalankan dari antrian ini? Nah, yang akan dijalankan adalah P4 dengan burst time 5. Kenapa? Karena P4 ini memiliki jumlah burst time yang lebih kecil dibandingkan P3, P2, dan juga P1. Nah, maka yang akan dijalankan adalah P4 dengan burst time 5. Nah, kemudian P4 dijalankan dari detik ke-6, detik ke-7, detik ke-8. Nah, di detik ke-9 itu akan ada proses yang datang lagi, yaitu P5 dengan burst time itu 3.
Nah, P4 tadi karena dia sudah melakukan atau berjalan sebanyak 3 langkah, maka jumlah bus time yang dimiliki oleh P4 itu dikurangi dengan jumlah langkah yang telah dilakukan oleh P4 tadi, yaitu 3. Jadi 5 dikurang 3, maka sisa bus time dari P4 itu adalah 2. Nah, maka P4 memiliki bus time itu 2. Kemudian yang masuk ke dalam antrian yaitu ada P3 dengan bus time 8, P2 dengan bus time 6, dan P1 dengan bus time 14. Nah, pada waktu ke-9 ini, siapa yang akan dijalankan? Yang akan dijalankan adalah P4 dengan bus time 2. Kenapa? Karena P4 ini memiliki jumlah bus time yang lebih kecil dibandingkan P5, P3, P2, dan juga P1. Nah, sesuai dengan jumlah bus time yang dimiliki oleh P4, maka P4 itu akan selesai diproses pada waktu ke-11. Nah, pada waktu ke-11 ini, siapakah yang akan masuk ke dalam antrian? Yang akan masuk ke dalam antrian ada P5 dengan bus time 3, P3 dengan bus time 8, kemudian ada P2 dengan bus time 6, dan P1 dengan bus time 14. Nah, kemudian siapa yang akan diproses pada waktu ini? Nah, yang akan diproses adalah P5 dengan bus time 3. Kenapa? Karena P5 ini memiliki jumlah bus time yang lebih kecil dibandingkan P3 dengan bus time 8, P2 dengan bus time 6, dan P1 dengan bus time 14. Nah, maka yang akan dijalankan adalah P5. Nah, P5 akan berjalan sesuai dengan bus time yang dimiliki. Nah, dia akan memulainya dari detik ke-11, kemudian lanjut ke detik ke-12. Nah, di detik ke-12 ini akan ada proses yang datang, yaitu ada P6 dengan bus time itu 2. Nah, P5 tadi karena dia sudah melakukan 1 kali langkah atau menjalankan 1 kali berjalan 1 kali, maka jumlah bus time itu akan dikurangi dengan langkah yang telah dia lakukan tadi. Maka P5 itu dengan bus time 3 akan dikurangi dengan jumlah langkah yang telah dilakukan tadi, yaitu 1. Maka sisa dari bus time yang dimiliki oleh P5 itu adalah 2. Nah, kemudian yang masuk ke dalam antrian lainnya adalah ada P3 dengan bus time 8, P2 dengan bus time 6, dan P1 dengan bus time 14. Lalu pada waktu yang ke-12 ini siapa yang akan dieksekusi selanjutnya? Nah, yang akan dieksekusi tetap yaitu P5 dengan bus time 2. Kenapa? Karena ingat, ketika kita menemukan kasus seperti ini di mana ada 2 buah proses dengan jumlah bus time yang sama, maka yang akan berlaku adalah FCFS, yaitu proses yang pertama kali datang dia yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, karena P5 ini merupakan proses yang lebih dulu datang dibandingkan P6, maka dia yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, P5 ini akan kembali berjalan sesuai dengan bus time yang dimiliki. Maka P5 ini akan selesai diproses pada waktu ke-14. Nah, di waktu ke-14 ini siapa yang akan masuk ke dalam antrian? Yang masuk ke dalam antrian ada P6 dengan bus time 2, P3 dengan bus time 8, P2 dengan bus time 6, dan P1 dengan bus time 14. Nah, kemudian pada waktu ke-14 ini siapa yang akan diproses selanjutnya? Yang akan diproses selanjutnya adalah P6 dengan bus time 2. Kenapa? Karena P6 ini memiliki jumlah bus time yang lebih kecil dibandingkan P3, P2, dan juga P1. Maka yang akan berjalan adalah P6 dengan bus time itu adalah 2. Nah, P6 ini akan berjalan mulai dari detik ke-14, kemudian ke detik 15, di mana pada waktu ke-15 ini akan ada proses yang datang lagi, yaitu ada P7 dengan bus time itu 1. Nah, P6 tadi karena dia memiliki bus time-nya 2 dan dia sudah melakukan 1 kali langkah jalan, maka bus time itu dikurangi dengan langkah tersebut. Maka P6 itu memiliki sisa waktunya adalah 1, atau P6 hanya memiliki bus time itu adalah 1. Nah, kemudian siapa yang masuk ke dalam proses selanjutnya? Itu ada P3 dengan bus time 8, P2 dengan bus time 6, dan P1 dengan bus time itu adalah 14. Nah, selanjutnya adalah siapa yang akan diproses selanjutnya pada waktu ke-15 ini? Yang akan diproses adalah P6 dengan bus time 1. Kenapa? Karena P7 juga sebenarnya bus time itu adalah 1. Kenapa P6 yang akan dijalankan terlebih dahulu? Karena ingat konsep FCFS di mana yang datang lebih dulu dia yang akan dilayani. Nah, karena P6 ini datang lebih dulu dibandingkan P7, maka P6 yang akan dilayani terlebih dahulu hingga prosesnya selesai. Nah, P6 ini berdasarkan bus time yang dimiliki, maka dia akan selesai pada waktu ke-16. Nah, jadi di waktu ke-16 ini siapa saja yang akan mengantri di dalamnya, yaitu ada P7 dengan bus time 1, P3 dengan bus time 8, P2 dengan bus time 6, dan P1 dengan bus time 14. Lalu siapa yang akan diproses? Yang akan diproses adalah P7 dengan bus time 1. Kenapa? Karena P7 ini memiliki bus time yang lebih kecil dibandingkan P3, P2, dan juga P1. Maka P7 yang akan berjalan sesuai dengan bus time yang dia miliki, maka P7 akan selesai pada waktu ke-17. Nah, di waktu ke-17 ini, siapa saja yang masuk ke dalam antrian? Yang masuk ke dalam antrian itu ada P3 dengan bus time 8, P2 dengan bus time 6, dan P1 dengan bus time 14.
Nah, pada waktu ke-17 ini siapa yang akan dieksekusi? Yang akan dieksekusi adalah P2 dengan bus time-nya 6. Kenapa? Karena P2 memiliki jumlah bus time yang lebih kecil dibandingkan dengan P3 dan juga P1. Nah, maka yang akan dijalankan adalah P2 sesuai dengan bus time yang dimiliki, maka P2 akan selesai pada waktu ke-23. Nah, maka di waktu ke-23 ini yang masuk ke dalam antrian yaitu ada P3 dengan bus time-nya 8 dan P1 dengan bus time-nya 14. Nah, yang akan diproses selanjutnya adalah P3. Kenapa ke P3? Karena P3 adalah proses yang memiliki bus time yang lebih kecil dibandingkan dengan proses lainnya yaitu P1 dengan bus time 14. Maka yang akan dijalankan adalah P3 sesuai dengan bus time yang dimiliki, maka dia akan selesai pada waktu ke-31. Nah, di waktu ke-31 ini siapa yang akan masuk ke dalam antrian? Yang masuk ke dalam antrian adalah P1 dengan bus time-nya 14. Nah, karena P1 ini merupakan proses yang terakhir, maka dia akan dieksekusi sesuai dengan bus time yang dia miliki, yaitu 14. Maka sesuai dengan bus time yang dia miliki, P1 ini akan selesai pada waktu ke-45. Nah, jadi seperti ini praktek atau implementasi dari algoritma SJF preemptif berdasarkan soal yang telah kita buat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung waktu tunggu dari algoritma SJF preemptif ini yang akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari algoritma SJF preemptif ini. Nah, untuk menghitung waktu tunggu dari algoritma SJF preemptif ini sebenarnya sama seperti kita melakukan perhitungan pada algoritma yang sebelumnya, yaitu ada FCFS dan juga SJF non preemptif. Nah, untuk menghitung waktu tunggu algoritma SJF preemptif ini, kita akan memulainya dari P1 terlebih dahulu. Nah, kita lihat pada gancat yang telah kita buat sebelumnya, di mana P1 itu datang pada arrival time yang ke-0. Kemudian dia dijalankan sebanyak 2 kali. Dia berjalan sebanyak 2 kali. Dan dia akan terhenti pada arrival time yang kedua. Nah, karena dia sudah berjalan 2 kali, dia akan terhenti pada waktu yang kedua. Kenapa? Karena sisa waktu yang dia miliki itu lebih besar daripada P2. Maka P1 ini masuk ke dalam antrian. Nah, kemudian P1 ini baru akan diproses kembali pada waktu ke-31 atau detik ke-31. Maka cara menghitung waktu tunggu dari P1 ini adalah 31 dikurangi dengan 2, maka hasilnya adalah 29. Nah, kemudian kita akan menghitung untuk P2-nya. Nah, P2-nya ini dia terakhir kali diproses pada waktu itu pada waktu ke-17. Nah, di waktu ke-17 ini dia baru diproses, tetapi dia sebelumnya sudah berjalan sebanyak 4 langkah. Dan dia terhenti pada waktu ke-6. Maka cara menghitungnya adalah 17 dikurangi 6 sama dengan 11. Maka waktu tunggu dari P2 ini adalah 11. Kemudian untuk P3. Nah, P3 ini dia diproses pada waktu ke-23. Nah, tetapi P3 ini datang pada arrival time yang keempat. Maka cara menghitung proses atau waktu tunggu dari P3 ini adalah 23 dikurangi 4 itu sama dengan 19. Jadi waktu tunggu dari P3 ini adalah 19. Kemudian untuk P4. Nah, P4 ini dia datang pada arrival time yang ke-6. Nah, tetapi pada arrival time yang ke-6 ini dia langsung diproses dan dia langsung selesai prosesnya. Maka untuk menghitung P6 ini yaitu 6 dikurangi dengan 6, maka hasilnya itu sama dengan 0. Jadi P4 ini dia tidak memiliki waktu tunggu atau waktu tunggunya itu sama dengan 0. Kemudian P5. Nah, P5 ini dia datang pada arrival time yang ke-9 dan dia baru diproses pada arrival time yang ke-11. Maka cara menghitungnya adalah 11 dikurangi 9, maka hasilnya adalah sama dengan 2. Maka waktu tunggu untuk P5 ini adalah 2. Kemudian selanjutnya adalah untuk P6. Nah, P6 ini dia datang pada waktu ke-12 atau arrival time yang ke-12 dan dia baru diproses pada waktu ke-14. Nah, cara menghitungnya sama, yaitu 14 dikurangi 12, maka hasilnya sama dengan 2. Nah, jadi P6 ini memiliki waktu tunggu yaitu sebesar 2. Nah, kemudian untuk P7. Nah, P7 ini dia datang pada waktu ke-15, sementara dia diproses pada waktu ke-16. Maka cara menghitungnya adalah 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Jadi P7 ini memiliki waktu tunggu yaitu 1.
Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT dari algoritma SJF preemptive ini. Nah, cara menghitung rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya itu kita tinggal menjumlahkan waktu tunggu yang dimiliki setiap proses, yaitu mulai dari P1 sampai P7. Apabila kita jumlahkan dari P1 sampai P7 itu jumlahnya adalah 64. Nah, 64 ini dibagi 7, yaitu dibagi dengan banyaknya jumlah proses tersebut. Nah, 64 dibagi 7 sama dengan 9,14. Nah, jadi rata-rata waktu tunggu dari algoritma SJF preemptive ini adalah 9,14 satuan waktu. Nah, jadi sekian pembahasan dari materi yang kedua mengenai SJF preemptive dan juga non-preemptive. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang priority scheduling, baik itu tentang non-preemptive ataupun yang preemptive-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang ketiga, yaitu tentang algoritma priority scheduling, baik yang non-preemptive dan juga yang preemptive. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu konsep atau pengertian dari algoritma priority scheduling non-preemptive dan juga preemptive ini terlebih dahulu. Nah, tetapi untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang algoritma priority scheduling yang non-preemptive-nya terlebih dahulu. Maka dari itu langsung saja kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada pembahasan mengenai algoritma priority scheduling non-preemptive, di mana terdapat 3 buah poin, yaitu yang pertama adalah poin yang pertama itu adalah melakukan proses yang memiliki prioritas tinggi, kemudian yang kedua itu adalah setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing, dan yang ketiga itu jika prioritasnya sama maka ditentukan dari FCFS atau first come first serve. Nah, ini adalah poin-poin yang terdapat pada algoritma priority scheduling non-preemptive. Nah, untuk lebih memahami dari algoritma ini, langsung saja kita masuk ke praktek dari algoritma priority scheduling non-preemptive berdasarkan soal yang telah kita buat pada slide yang berikutnya. Nah, di sini kita memiliki satu buah soal mengenai algoritma priority scheduling non-preemptive, di mana soal yang kita gunakan ini merupakan soal yang sama dengan soal-soal yang telah kita gunakan pada algoritma-algoritma yang sebelumnya, seperti pada algoritma FCFS, algoritma SJF preemptive, dan algoritma SJF non-preemptive. Tetapi terdapat sedikit perbedaan di sini, di mana yang sebelumnya itu terdapat 3 buah kolom, yaitu ada proses, arrival, dan juga burst time. Tetapi pada soal priority scheduling ini itu terdapat 1 kolom tambahan, yaitu kolom prioritas. Nah, di sini prioritasnya itu ada 2 dan juga 1. Nah, di mana 1 ini merupakan prioritas yang paling tinggi. Jadi kalau misalkan kita sedang melakukan proses menggunakan algoritma priority scheduling, kemudian kita menemukan prioritasnya itu 1, maka dia yang harus didahulukan karena dia memiliki prioritas yang lebih tinggi. Nah, untuk memiliki gambaran tentang hal tersebut, mungkin langsung saja kita praktekkan pada slide yang berikutnya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan mengenai algoritma priority scheduling non-preemptive. Seperti biasa, di sini kita sudah memiliki satu buah Gantt chart, di mana Gantt chart ini merupakan ilustrasi yang akan membantu kita dalam praktek algoritma priority scheduling non-preemptive ini. Nah, seperti biasa kita akan memulainya pada waktu yang ke-0. Di mana pada waktu yang ke-0 ini, berdasarkan soal yang telah dibuat, itu akan ada proses yang datang, yaitu P1 dengan burst time itu 6 dan dengan burst time itu 16 dan prioritasnya itu adalah 2. Nah, karena P1 ini merupakan proses yang datang lebih dulu atau proses yang pertama kali datang, maka dia yang akan dieksekusi terlebih dahulu atau dia yang akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi P1 ini akan berjalan mulai dari detik 0, kemudian dilanjut ke detik 1, detik kedua. Nah, di detik kedua akan ada proses baru yang datang. Nah, proses yang datang itu adalah P2 dengan burst time itu 10 dan prioritasnya itu 1. Nah, karena P2 ini memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan P1, maka P2 ini akan dilayani lebih dulu. Sementara P1 dia akan masuk ke dalam antrian. Seperti ini. Nah, kemudian burst time yang dimiliki P1 tadi 16 itu dikurangi dengan langkah yang telah dilakukan oleh P1 tadi. P1 tadi kan sudah berjalan sebanyak 2 langkah. Nah, maka 16 itu dikurangi 2, maka sisa waktu atau sisa burst time dari P1 itu adalah 14 dengan nilai prioritasnya itu adalah 2. Nah, maka pada arrival time yang kedua ini P2 lah yang akan dijalankan dengan burst time itu 10 dan nilai prioritasnya itu adalah 1. Nah, P2 akan berjalan sesuai dengan burst time yang dia miliki. Dia akan memulai dari detik kedua, kemudian dilanjut ke detik ketiga, kemudian di detik keempat, itu akan ada proses yang datang lagi, yaitu ada P3 dengan burst time itu 8 dan prioritasnya itu 2.
Nah, kemudian P2 dia akan kemudian yang masuk ke dalam antrian itu ada P2 dengan baris time itu 8 dan prioritasnya itu 1, dan juga ada P1 dengan prioritasnya dengan baris time itu 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, pada arrival time yang keempat ini siapa yang akan diproses lebih dulu? Yang akan diproses lebih dulu adalah P2. Kenapa? Karena dia memiliki nilai prioritas yang tinggi, yaitu 1 dibandingkan dengan P3 dan juga P2. Dengan P3 dan juga P1. Nah, maka P2 ini akan lanjut dilayani atau dia akan lanjut berjalan ya, sesuai dengan baris time yang dimiliki. Nah, P2 dia akan mulai berjalan yaitu dari detik ke-4, kemudian detik ke-5. Nah, di detik ke-6 akan ada proses yang datang lagi, yaitu P4 dengan baris time itu 5 dan nilai prioritasnya itu 1. Kemudian siapa yang masuk ke dalam antrian? Yang masuk ke dalam antrian adalah P3 dengan baris time itu 8 dan nilai prioritasnya itu 2. Kemudian ada P2 dengan baris time-nya itu 6 dan nilai prioritasnya itu 1. Kemudian ada P1 dengan baris time itu 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Lalu pada arrival time yang ke-6 ini, proses manakah yang akan dieksekusi selanjutnya? Nah, yang akan dieksekusi selanjutnya atau proses yang akan dijalankan atau dilayani selanjutnya adalah tetap P2, yaitu dengan baris time itu 6 dan nilai prioritasnya itu 1. Kenapa? Padahal P4 itu baris time itu lebih kecil dibandingkan dengan P2 dan nilai prioritasnya itu sama, yaitu 1. Nah, ingat konsep dari algoritma priority scheduling non-preemptive tadi, bahwasannya ketika memiliki nilai prioritas yang sama, maka akan berlaku FCFS, yaitu proses yang datang lebih dulu dia yang akan dieksekusi, atau dia yang akan dijalankan, atau dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Maka P2 ini akan dijalankan terlebih dahulu dibandingkan P4. Kenapa? Karena P2 itu datang lebih dulu dibandingkan P4. Nah, maka P2 akan tetap berjalan, yaitu dari detik ke-6, detik ke-7, detik ke-8, detik ke-9. Nah, di waktu ke-9 akan ada proses baru yang datang, yaitu P5 dengan baris time itu 3 dan nilai prioritasnya itu 2. Kemudian siapa saja yang masuk ke dalam antrian, yaitu ada P4 dengan baris time itu 5 dan nilai prioritasnya itu 1. Kemudian ada P3 dengan baris time itu 8 dan nilai prioritasnya itu 2. Kemudian ada P2 dengan baris time itu 3 dan nilai prioritasnya itu 1. Kemudian ada P1 dengan baris time itu 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, selanjutnya siapa yang akan dijalankan pada proses di arrival time yang ke-9 ini? Yang akan dijalankan tetap, yaitu P2 dengan baris time itu 3 dan nilai prioritasnya itu 1. Nah, maka P2 ini akan berjalan dari detik ke-9, ke-10, ke-11. Nah, di detik ke-12 P2 ini akan selesai dieksekusi. Nah, selain itu di detik ke-12 ini juga akan ada proses baru lagi yang datang, yaitu ada P6 dengan baris time-nya itu 2 dan nilai prioritasnya itu 1. Kemudian siapa yang masuk ke dalam antrian, yaitu ada P5 dengan baris time itu 3 dan nilai prioritasnya itu 2. Kemudian ada P4 dengan baris time itu 5 dan nilai prioritasnya itu 1. Kemudian ada P3 dengan baris time itu 8 dan nilai prioritasnya itu 2. Dan ada P1 dengan baris time itu 14 dan nilai prioritasnya 2. Nah, di arrival time yang ke-12 ini siapakah yang akan dijalankan selanjutnya? Nah, yang akan dijalankan selanjutnya yaitu P4 dengan baris time-nya 5 dan nilai prioritasnya 1. Kenapa bukan P6 dengan baris time itu 2 dan nilai prioritasnya 1? Padahal P6 itu memiliki baris time yang lebih kecil. Karena ingat bahwasannya pada priority scheduling non-preemptive ini, ketika kita menemukan satu buah proses dengan nilai prioritas yang sama, maka akan berlaku FCFS, di mana proses yang lebih dulu datang dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Maka di sini yang akan berjalan lebih dulu antara P6 dan juga P4 adalah P4 dengan baris time-nya 5 dan nilai prioritasnya 1. Maka P4 yang akan berjalan sesuai dengan baris time yang dimiliki, maka P4 akan berjalan dari detik ke-12, kemudian lanjut ke 13, ke 14, dan juga ke 15. Nah, di detik ke-15 ini akan ada proses yang datang lagi, yaitu P7 dengan baris time-nya 1 dan nilai prioritasnya itu 2. Kemudian siapa yang masuk ke dalam antrian, yaitu ada P6 dengan baris time-nya 2 dan nilai prioritasnya 1. Kemudian ada P5 dengan baris time-nya 3 dan nilai prioritasnya 2. Ada P4 dengan baris time-nya 2 dan nilai prioritasnya 1. Dan ada P3 dengan baris time-nya 8 dan nilai prioritasnya 2. Dan ada P1 dengan baris time-nya 14 dan nilai prioritasnya 2. Nah, kemudian pada arrival time yang ke-15 ini siapa yang akan dijalankan selanjutnya? Nah, yang akan dijalankan tetap yaitu P4 dengan baris time-nya 2 dan juga nilai prioritasnya 1. Nah, P4 ini sesuai dengan baris time yang dia miliki, maka dia akan selesai pada waktu ke-17 atau detik ke-17. Nah, di detik ke-17 ini siapa yang masuk ke dalam proses? Yang masuk ke dalam proses itu ada P7 dengan baris time-nya 1 dengan nilai prioritasnya 2. Kemudian ada P6 dengan baris time-nya 2 dan nilai prioritasnya 1.
Kemudian ada P5 dengan bus time 3 dan nilai prioritasnya 2. Kemudian ada P3 dengan nilai bus time itu 8 dan nilai prioritasnya itu 2. Dan ada P1 dengan bus time itu 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, pada waktu ke-17 ini siapa yang akan diproses selanjutnya? Yang akan diproses yaitu P6 dengan bus time-nya 2 dan nilai prioritasnya itu 1. Nah, berdasarkan, jadi yang dijalankan pada waktu ke-17 ini adalah P6 dengan bus time-nya 2 dan nilai prioritasnya itu 1. Nah, jadi berdasarkan bus time yang dimiliki, P6 itu akan selesai dijalankan pada waktu ke-19. Nah, di waktu ke-19 ini siapa yang akan mengantri? Nah, yang akan mengantri yaitu ada P7 dengan bus time itu 1 dengan nilai prioritasnya 2. Kemudian ada P5 dengan bus time 3 dan nilai prioritasnya 2. Kemudian ada P3 dengan bus time 8 dengan nilai prioritasnya 2. Dan ada P1 dengan bus time 14 dan nilai prioritasnya 2. Nah, pada waktu ke-19 ini terdapat 4 proses dengan nilai prioritas yang sama. Lalu siapakah yang akan dijalankan terlebih dahulu? Dan ternyata yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah P1 dengan bus time 14 dan waktu nilai prioritasnya itu 2. Kenapa? Padahal P7, P5, dan P3 memiliki bus time yang lebih kecil dibandingkan P1. Karena ingat bahwasannya pada priority scheduling non-preemptive ini, ketika kita menemukan satu proses di mana nilai prioritasnya itu memiliki nilai yang sama, maka yang akan berlaku adalah konsep FCFS, di mana proses yang lebih dulu datang dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, karena P1 ini lebih dulu datang dibandingkan P7, P5, dan P3, maka P1 yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, jadi berdasarkan bus time yang dimiliki, P1 ini akan selesai pada waktu ke-33. Nah, di waktu ke-33 ini siapa yang akan masuk ke dalam proses? Yaitu ada P7 dengan bus time 1 dengan nilai prioritasnya 2. Kemudian ada P5 dengan bus time 3 dengan nilai prioritas 2. Dan ada P3 dengan bus time 8 dengan nilai prioritas 2. Nah, kemudian pada waktu ke-33 ini siapa yang akan dijalankan? Yang akan dijalankan adalah P3 dengan bus time 8 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, berdasarkan bus time yang dimiliki, P3 itu akan dijalankan dan akan selesai pada waktu ke-41. Nah, di waktu 41 ini siapa yang akan masuk ke dalam antrian? Yang masuk ke dalam antrian itu ada P7 dengan bus time 1 dan nilai prioritasnya 2. Kemudian ada P5 dengan bus time 3 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, di dalam arrival time yang ke-41 ini siapa yang akan dijalankan lebih dulu? Yang akan dijalankan lebih dulu adalah P5 dengan bus time 3 dan nilai prioritas 2. Kenapa? Karena P5 ini lebih dulu datang dibandingkan dengan P7. Maka P5 yang akan dijalankan lebih dulu dibandingkan dengan P7. Nah, berdasarkan bus time yang dimiliki oleh P5, maka P5 ini akan dijalankan dan akan selesai pada waktu ke-44. Nah, di waktu ke-44 ini siapa yang akan masuk ke dalam antrian? Yaitu ada P7 dengan bus time 1 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, karena P7 ini merupakan proses yang terakhir, maka P7 ini akan menjadi proses yang dieksekusi selanjutnya. Nah, P7 ini berdasarkan bus time yang dimiliki, dia akan dijalankan dan dia akan selesai diproses pada waktu ke-45. Nah, jadi ini merupakan gambaran atau praktek atau implementasi dari algoritma priority scheduling non-preemptive. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung waktu tunggu dari algoritma priority scheduling non-preemptive ini yang akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari algoritma priority scheduling non-preemptive ini, di mana cara menghitung waktu tunggu dari algoritma ini sebenarnya sama seperti cara kita menghitung waktu tunggu dari algoritma-algoritma yang sebelumnya seperti FCFS atau SJF. Nah, untuk menghitung waktu tunggu dari algoritma priority scheduling ini, kita akan memulainya dari P1 terlebih dahulu. Nah, di mana kita lihat pada gancat yang telah kita buat tadi, P1 ini dia diproses itu, terakhir kali diproses itu pada waktu ke-19. Nah, pada waktu ke-19, tetapi dia datang pada arrival yang ke-0 dan dia sudah berjalan sebanyak 2 kali. Maka untuk menghitung waktu tunggu dari P1 ini adalah 19 dikurangi 2 sama dengan 17. Jadi waktu tunggu untuk P1 ini adalah 17. Kemudian untuk P2, nah P2 ini dia datang pada arrival time yang kedua. Kemudian dia datang pada arrival time yang kedua dan dia diproses dan dia selesai pada waktu ke-12. Nah, jadi P2 ini ketika dia datang pada arrival time yang kedua, dia langsung diproses sehingga prosesnya itu selesai. Jadi dia tidak menunggu sampai giliran prosesnya itu
datang gitu. Jadi ketika dia datang, dia langsung diproses sampai prosesnya itu selesai. Maka untuk menghitung waktu tunggu dari P2 ini sebenarnya tidak ada, 0. Jadi P2 ini tidak memiliki waktu tunggu atau waktu tunggunya itu bernilai 0 gitu. Kemudian untuk P3. Nah, P3 kita lihat bahwasannya P3 itu baru diproses pada waktu ke-33. Tetapi P3 itu dia datang pada arrival time yang keempat. Maka untuk menghitung waktu tunggu dari P3 ini adalah kita tinggal mengurangi dari 33 dikurangi 4 sama dengan 29. Jadi waktu tunggu untuk P3 ini adalah 29. Kemudian untuk P4. P4 sendiri itu dia baru diproses pada waktu ke-12. Nah, dia itu baru diproses pada waktu ke-12, kemudian dia itu datang di arrival time yang ke-6. Nah, dia baru diproses pada waktu ke-12 dan dia datang di arrival time yang ke-6. Maka cara untuk menentukan waktu tunggu dari P4 ini adalah kita tinggal mengurangi dari 16 dikurangi 6, maka hasilnya 12 dikurangi 6, maka hasilnya itu adalah 6. Jadi waktu tunggu untuk P4 ini adalah 6. Kemudian untuk P5. Nah, P5 ini dia baru diproses pada waktu ke-41. Nah, dia baru diproses pada waktu ke-41. Nah, sementara P5 ini dia datang pada arrival time yang ke-9. Maka cara untuk menghitung waktu tunggu dari P5 ini adalah kita tinggal mengurangi dari 41 dikurangi 9, maka hasilnya adalah 32. Jadi waktu tunggu untuk P5 ini adalah 32. Kemudian untuk P6. P6 ini dia baru diproses pada waktu ke-17. Nah, sementara dia datang pada arrival time yang ke-12. Maka cara untuk menghitung waktu tunggu dari P6 ini adalah kita tinggal mengurangi waktu dari P6 yaitu diproses pada waktu ke-17, yaitu 17 dikurangi 12 yaitu sama dengan 5. Jadi waktu tunggu untuk P6 ini adalah 5. Kemudian untuk P7 dia itu baru dieksekusi pada waktu ke-44, sementara P7 itu datang pada arrival time yang ke-15. Jadi waktu tunggu dari P7 itu adalah 44 dikurangi 15, maka hasilnya adalah 29. Maka jadi hasil dari waktu tunggu dari P7 itu adalah 29. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT dari algoritma priority scheduling non-preemptive ini. Nah, cara menghitung rata-rata waktu tunggu ini sama seperti cara kita menghitung rata-rata waktu tunggu pada algoritma-algoritma yang sebelumnya, di mana kita tinggal menjumlahkan waktu tunggu dari seluruh proses, yaitu dari P1 sampai P7. Nah, dari proses algoritma priority scheduling non-preemptive ini, apabila kita jumlahkan setiap waktu tunggu dari masing-masing proses, itu berjumlah 118. Nah, kemudian 118 itu dibagi 7. Nah, 7 ini adalah banyaknya jumlah proses itu sendiri. Jadi 118 dibagi 7, maka hasilnya itu adalah 16,85. Maka rata-rata waktu tunggu atau AWT dari algoritma priority scheduling non-preemptive ini yaitu sebesar 16,85 satuan waktu. Nah, jadi ini adalah pembahasan mengenai algoritma priority scheduling non-preemptive. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang priority scheduling preemptive, yang akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma priority scheduling yang preemptive. Nah, di dalam algoritma priority scheduling preemptive ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama adalah melakukan proses yang memiliki prioritas yang tinggi. Kemudian setiap proses itu memiliki prioritasnya masing-masing, dan yang ketiga itu jika prioritasnya sama maka ditentukan burst time yang lebih kecil. Nah, jadi kalau misalkan priority scheduling non-preemptive itu tadi, kalau misalkan prioritasnya sama maka akan ditentukan dari FCFS. Nah, kalau misalkan priority scheduling preemptive ini jika prioritasnya sama maka itu akan ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Nah, jadi itu perbedaan antara priority scheduling yang non-preemptive dan juga priority scheduling yang preemptive. Nah, untuk lebih membuat kita lebih paham tentang priority scheduling preemptive ini, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam praktek atau implementasi dari algoritma priority scheduling preemptive ini berdasarkan contoh soal yang kita buat. Nah, di sini kita memiliki soal algoritma priority scheduling yang preemptive, di mana dari contoh soal ini kita gunakan contoh soal yang pada soal priority scheduling ini kita gunakan soal yang sama dengan algoritma priority scheduling yang non preemptive. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam prakteknya. Kita tidak perlu membahas soalnya lagi karena kita memiliki atau menggunakan soal yang sama dengan soal yang digunakan pada algoritma yang sebelumnya.
Nah, di sini kita akan langsung praktek mengenai algoritma priority scheduling preemptive. Seperti biasa, kita di sini sudah memiliki satu buah Gantt chart, di mana Gantt chart ini merupakan sebuah ilustrasi yang akan membantu kita dalam melakukan praktek atau perhitungan dari algoritma priority scheduling preemptive ini. Nah, seperti biasa, kita memulainya dari waktu ke 0. Nah, jadi berdasarkan soal yang telah kita buat pada slide yang sebelumnya, di waktu ke 0 ini akan ada proses yang datang, yaitu ada P1 dengan base time-nya 16 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, karena P1 ini merupakan proses yang pertama kali datang, maka dia akan dijalankan lebih dulu. Nah, jadi proses P1 ini akan dijalankan lebih dulu, dan dia akan berjalan mulai dari 0, kemudian 1, kemudian lanjut kedua. Nah, di detik kedua itu akan ada proses yang datang lagi. Nah, proses yang datang itu P2 dengan nilai prioritasnya itu dengan base time itu 10 dan nilai prioritasnya itu 1. Nah, jika kita lihat P2 ini memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan P1, maka P2 ini akan dilayani terlebih dahulu dibandingkan dengan P1. Nah, P1 itu akan masuk ke dalam antrian, yaitu dengan base time itu 14 dengan nilai prioritasnya itu 2. Nah, kenapa base time itu 14? Karena tadi kan P1 sudah berjalan sebanyak 2 langkah, maka base time itu dikurangi dengan langkah tersebut, maka 16 dikurangi 2 hasilnya adalah 14. Seperti itu. Nah, kemudian pada arrival time yang kedua ini yang akan dijalankan itu kan tadi P2 dengan base time itu 10 dan nilai prioritasnya itu 1. Nah, P2 ini akan dijalankan mulai dari detik kedua, kemudian dilanjut ke detik ketiga. Nah, di detik keempat akan ada proses yang datang lagi, yaitu P3 dengan base time itu 8 dan nilai prioritasnya itu 2. Kemudian ada P2 dengan, kemudian yang masuk ke dalam antrian adalah P2 dengan nilai base time itu 8 dan nilai prioritas itu 1. Kemudian ada P1 dengan nilai base time itu adalah 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, pada arrival time yang keempat ini, siapa yang akan dijalankan terlebih dahulu atau diproses terlebih dahulu? Nah, yang akan diproses tetap itu P2. Kenapa? Karena P2 ini memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan P3 dan juga P1. Maka yang akan dijalankan adalah P2. Nah, P2 akan tetap dijalankan mulai dari detik ke-4, kemudian lanjut ke detik ke-5, dan di detik ke-6 itu akan ada proses yang datang lagi, yaitu ada P4 dengan nilai base time itu 5 dan nilai prioritasnya itu adalah 1. Kemudian siapa yang masuk ke dalam antrian? Yang masuk ke dalam antrian itu ada P3 dengan base time itu 8 dan nilai prioritasnya itu 2, kemudian ada P2 dengan nilai base time itu adalah 6 dan nilai prioritasnya itu 1, dan kemudian ada P1 dengan nilai base time itu 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, pada arrival time yang ke-6 ini, siapakah yang akan diproses terlebih dahulu? Karena apabila kita melihat dari antrian yang ada, itu ada dua proses yang memiliki nilai prioritas yang tinggi, yaitu 1. Yaitu ada dua proses yang memiliki nilai prioritasnya itu 1, yaitu ada P4 dan juga P2. Nah, kalau misalkan non preemptive tadi itu akan dijalankan berdasarkan FCFS. Jadi kalau misalkan proses yang datang lebih dulu dia akan dieksekusi terlebih dahulu, tetapi karena pada algoritma priority scheduling preemptive ini berbeda, di mana ketika kita menemukan kasus seperti ini, maka yang dijalankan itu adalah proses yang memiliki nilai base time yang lebih kecil. Nah, jadi di sini yang akan dijalankan pada arrival time yang ke-6 ini adalah P4 dengan base time 5 dan nilai prioritasnya itu 1. Kenapa? Karena P4 ini memiliki nilai base time yang lebih kecil dibandingkan dengan P2, di mana P2 itu memiliki nilai base time itu adalah 6. Nah, maka yang akan dijalankan adalah P4. Nah, P4 ini akan berjalan dari detik ke-6, kemudian di detik ke-7, detik ke-8, kemudian di detik 9. Nah, di detik ke-9 atau di waktu ke-9 itu akan ada proses yang datang lagi. Itu ada P5 dengan nilai base time-nya 3 dan nilai prioritasnya itu 2. Kemudian siapa yang masuk ke dalam antrian? Yang masuk ke dalam antrian itu ada P4 dengan base time-nya 2, kemudian nilai prioritasnya 1, kemudian ada P3 dengan nilai base time itu 8 dan nilai prioritasnya itu 2, kemudian ada P2 dengan nilai base time itu 6 dan nilai prioritasnya itu 1, dan ada P1 dengan nilai base time itu 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, kemudian siapa yang akan diproses pada arrival time ke-9 ini? Nah, yang akan diproses adalah tetap P4 dengan base time itu 2 dan nilai prioritas itu 1. Nah, jadi berdasarkan base time yang ada, P4 ini akan selesai pada waktu ke-11.
Nah, jadi pada waktu ke-11 ini proses dari P4 itu sudah selesai. Sehingga yang mengantri, yang masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-11 ini itu ada P5 dengan balas time 3 dan nilai prioritasnya 2. Kemudian ada P3 dengan nilai balas time 8 dan nilai prioritasnya itu 2. Kemudian ada P2 dengan nilai balas time itu 6 dan nilai prioritasnya itu 1. Kemudian ada P1 dengan nilai balas time itu 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, pada arrival time yang ke-11 ini proses manakah yang akan dijalankan terlebih dahulu? Nah, yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah P2 dengan nilai balas time itu 6 dan nilai prioritas itu 1. Kenapa? Karena P2 ini memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan P5, P3, dan juga P1. Maka yang akan dijalankan pada arrival time yang ke-11 ini adalah P2 dengan nilai balas time 6 dan nilai prioritas itu 1. Nah, jadi berdasarkan kemudian P2 ini akan dijalankan mulai dari detik ke-11, kemudian dari detik ke-12. Nah, di detik ke-12 ini akan ada proses yang datang lagi. Yaitu ada P6 dengan nilai balas time itu 2 dan nilai prioritasnya itu 1. Kemudian siapa yang masuk ke dalam antrian? Nah, yang masuk ke dalam antrian itu ada P5 dengan balas time 3, nilai prioritasnya 2. Kemudian ada P3 dengan nilai balas time 8 dan nilai prioritas 2. Kemudian ada P2 dengan nilai balas time itu 5 dan prioritas 1. Dan ada P1 dengan nilai balas time 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, pada arrival time yang ke-12 ini, siapa yang akan dieksekusi terlebih dahulu? Nah, yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P6 dengan nilai balas time 2 dan nilai prioritasnya 1. Kenapa? Kenapa tidak P2 yang dijalankan? Kenapa tidak P2? Padahal P2 juga memiliki nilai prioritas yang sama, yaitu 1. Karena kita lihat bahwasanya P6 itu memiliki nilai balas time yang lebih kecil dibandingkan dengan P2. Maka yang akan dijalankan lebih dulu antara P6 dan P2 adalah P6 terlebih dahulu, karena dia memiliki nilai balas time yang lebih kecil. Nah, jadi pada arrival time yang ke-12 ini yang akan dijalankan adalah P6 dengan nilai balas time 2 dan nilai prioritasnya itu 1. Maka P6 itu akan berjalan dari detik ke-12, kemudian detik ke-14. Nah, di detik ke-14 ini P6 sudah selesai prosesnya. Karena P6 itu sudah selesai, maka di waktu ke-14 ini akan yang masuk ke antrian itu akan ada P5 dengan balas time 3 nilai prioritasnya 2, kemudian ada P3 dengan nilai balas time 8 dan nilai prioritasnya 2, kemudian ada P2 dengan nilai balas time itu 5 dan nilai prioritasnya itu 1, dan ada P1 dengan nilai balas time itu 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, pada arrival time yang ke-14 ini, siapakah proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu? Dan proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah P2 dengan nilai balas time itu 5 dan nilai prioritasnya itu 1. Kenapa? Karena P2 ini memiliki nilai prioritas yang lebih besar dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Nah, P2 dia akan berjalan dari detik ke-14, kemudian lanjut ke detik ke-15. Nah, detik ke-15 itu akan ada proses yang datang lagi, yaitu ada P7 dengan nilai balas time itu 1 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, kemudian siapa yang masuk ke dalam antrian? Yaitu ada P5 dengan balas time 3, nilai prioritas 2. Kemudian ada P3 dengan nilai balas time 8, nilai prioritas 2. Kemudian ada P2 dengan nilai balas time itu 4 dan nilai prioritasnya itu 1. Kemudian ada P1 dengan nilai balas time itu 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Nah, kemudian pada arrival time yang ke-15 ini, siapakah proses yang akan dijalankan lebih dulu? Dan proses yang akan dijalankan lebih dulu adalah P2 dengan balas time itu 4 dan nilai prioritasnya itu 1. Kenapa? Karena P2 ini memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan proses-proses lainnya seperti P7, P5, P3, dan juga P1. Nah, maka berdasarkan nilai balas time yang dimiliki oleh P2, maka P2 ini akan selesai diproses pada waktu ke-19. Nah, maka dari itu pada waktu ke-19 ini siapa saja yang masuk ke dalam antrian? Maka yang masuk ke dalam antrian adalah P7 dengan balas time 1 nilai prioritas 2, P5 dengan nilai balas time 3 dan prioritas 2, P3 dengan nilai balas time-nya 8 dan nilai prioritasnya 2, dan ada P1 dengan nilai balas time-nya itu 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Kemudian pada waktu ke-19 ini atau detik ke-19 ini, siapa yang akan dieksekusi lebih dulu? Nah, yang akan dieksekusi lebih dulu adalah P7 dengan nilai balas time itu 1 dan nilai prioritasnya itu 2. Kenapa P7 yang akan dijalankan terlebih dahulu? Padahal proses-proses lainnya pun memiliki nilai prioritas yang sama, yaitu 2. Karena P7 ini memiliki nilai balas time yang lebih kecil dibandingkan dengan proses-proses lainnya seperti P5, P3, dan juga P1. Maka yang akan dijalankan lebih dulu adalah P7 dengan nilai balas time itu 1.
Nah, karena nilai balas time itu 1, maka P7 itu akan selesai pada waktu ke-20. Nah, maka pada waktu ke-20 ini, siapa saja yang masuk ke dalam antrian, yaitu ada P5 dengan balas time 3, nilai prioritasnya 2, kemudian ada P3 dengan nilai balas time itu 8 dan nilai prioritasnya itu 2, kemudian ada P1 dengan nilai balas time itu 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Kemudian pada arrival time yang ke-20 ini, siapa yang akan dieksekusi selanjutnya? Yang akan dieksekusi selanjutnya adalah P5 dengan nilai balas time itu 3 dan nilai prioritasnya itu 2. Kenapa? Karena P5 ini memiliki balas time yang lebih kecil dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Maka P5 ini akan dieksekusi berdasarkan balas time yang dia miliki, maka P5 ini akan selesai pada waktu ke-23. Nah, di waktu ke-23 ini siapa yang akan masuk ke dalam antrian? Nah, yang akan masuk ke dalam antrian itu ada P3 dengan balas time 8 dan nilai prioritas 2, dan ada P1 dengan nilai balas time 14 dan nilai prioritasnya itu 2. Kemudian, pada waktu ke-23 ini siapa yang akan diproses selanjutnya? Yang akan diproses selanjutnya yaitu ada P3 dengan balas time 8 dan nilai prioritasnya 2. Kenapa? Karena P3 ini memiliki balas time yang lebih kecil dibandingkan dengan P1. Apabila kita lihat, P1 ini memiliki balas time 14, sementara P3 ini memiliki balas time 8, maka P3 yang akan dijalankan lebih dulu dibandingkan dengan P1. Nah, berarti P3 dijalankan, jadi berdasarkan balas time yang dimiliki oleh P3, maka P3 ini akan selesai pada waktu ke-31. Nah, di waktu ke-31 ini yang akan masuk ke dalam antrian siapa? Yaitu P1 dengan balas time 14 dan nilai prioritasnya 2. Nah, karena P1 ini adalah proses yang terakhir atau proses satu-satunya proses yang masuk ke dalam antrian, maka P1 ini akan dieksekusi atau dijalankan selanjutnya. Nah, P1 ini memiliki balas time yaitu 14, maka P1 ini akan dijalankan dan akan selesai pada waktu ke-45. Nah, jadi seperti inilah gambaran atau proses dari algoritma priority scheduling preemptive. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk atau kita akan menghitung bagaimana kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung waktu tunggu dari algoritma priority scheduling preemptive ini yang akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Nah, di sini kita akan menghitung waktu tunggu dari algoritma priority scheduling preemptive. Nah, sama seperti cara menghitung untuk algoritma-algoritma yang sebelumnya, di sini kita akan menghitungnya itu mulai dari P1-nya terlebih dahulu. Nah, kita balik lagi ke Gantt chart pada slide yang sebelumnya, di mana P1 itu kita lihat P1 dia itu baru diproses pada atau P1 itu terakhir kali diproses pada waktu ke-31 atau detik ke-31. Nah, tetapi P1 itu dia datang pada arrival yang ke-0. Pada arrival time yang ke-0 dan dia sudah berjalan sebanyak 2 kali atau 2 langkah. Maka cara menghitung waktu tunggu dari P1 ini adalah 31 dikurangi 2, maka hasilnya ada 29. Maka waktu tunggu dari P1 ini adalah 29. Kemudian untuk P2. P2 dia itu terakhir kali diproses ada pada waktu ke-14. Tetapi P2 ini sudah berjalan sebanyak 2 kali. Sudah berjalan sebanyak 4 kali dan dia terhenti pada arrival time yang ke-6. Maka cara menghitung waktu tunggu dari P2 ini adalah 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Maka waktu tunggu untuk P2 ini adalah 8. Kemudian untuk P3. Nah, P3 ini dia terakhir kali dieksekusi atau baru dieksekusi itu pada waktu ke-23. Baru dieksekusi pada waktu ke-23, sementara P3 itu datang pada arrival time yang keempat. Maka cara menghitung waktu tunggu dari P3 ini adalah 23 dikurangi 4 sama dengan 19. Jadi waktu tunggu untuk P3 ini adalah 19. Kemudian P4. Nah, P4 ini dia datang pada arrival time yang ke-6. Tetapi ketika dia pertama kali datang, dia langsung diproses hingga prosesnya itu selesai. Maka P4 ini tidak memiliki waktu tunggu atau waktu tunggunya itu sama dengan 0. Karena ketika dia datang, dia langsung diproses hingga prosesnya itu selesai. Kemudian P5. P5 dia itu baru diproses pada waktu ke-20 untuk P5. Sementara P5 itu datang pada arrival time yang ke-9. Maka cara untuk menghitung waktu tunggu dari P5 ini adalah 20 dikurangi 9, maka hasilnya adalah 11. Jadi waktu tunggu untuk P5 itu adalah 11. Kemudian P6.
P6 ini dia datang pada arrival time yang ke-12. Tetapi ketika dia datang, dia langsung dieksekusi hingga prosesnya itu selesai. Maka untuk P6 ini dia tidak memiliki waktu tunggu atau waktu tunggunya itu sama dengan 0. Kemudian untuk P7. P7 dia itu baru diproses pada waktu ke-19. Sementara P7 itu datang pada arrival time yang ke-15. Maka untuk menghitung waktu tunggu dari P7 ini adalah 19 dikurangi 15 sama dengan 4. Jadi waktu tunggu untuk P7 ini adalah 4. Kemudian kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT dari algoritma priority scheduling preemptive ini. Nah, cara untuk menghitung rata-ratanya itu sama seperti bagaimana cara kita menghitung rata-rata pada algoritma-algoritma yang sebelumnya seperti pada FCFS ataupun SJF. Nah, untuk menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT pada priority scheduling non-preemptive ini, kita tinggal menjumlahkan hasil dari setiap waktu tunggu pada setiap proses. Jadi misalkan P1 ini memiliki waktu tunggu 29, ditambah dengan waktu tunggu pada P2, P3, P4, sampai P7. Maka didapatkan jumlah dari waktu tunggu masing-masing keseluruhan proses ini adalah 71. Nah, kemudian 71 dibagi dengan 7. Kenapa 7? Karena prosesnya memang ada 7. Maka 71 dibagi 7 sama dengan 10,14. Maka didapatkan hasil rata-rata waktu tunggu atau AWT dari algoritma priority scheduling preemptive ini adalah 10,14 satuan waktu. Nah, maka ini adalah pembahasan mengenai algoritma priority scheduling preemptive. Nah, sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai algoritma priority scheduling non-preemptive. Nah, jadi cukup sekian materi ketiga kita tentang algoritma priority scheduling baik itu yang non-preemptive ataupun preemptive. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang terakhir yaitu tentang round robin yang akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang keempat yaitu tentang round robin dan round robin preemptive. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu nih konsep atau pengertian dari round robin dan juga round robin preemptive ini. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang round robinnya terlebih dahulu. Nah, round robin non preemptive. Nah, jadi round robin non preemptive ini memiliki 4 poin. Yang pertama itu adalah prosesnya itu dilakukan berdasarkan time quantum. Jadi pada metode atau algoritma round robin ini itu memiliki time quantum yang sebelumnya pada algoritma yang sebelumnya itu tidak ada. Nah, jadi pada round robin ini kita menggunakan time quantum gitu. Kemudian yang kedua itu setiap proses itu dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga itu proses dijalan bergantian atau proses dijalankan itu bergantian berdasarkan waktu kuantum. Dan yang keempat proses round robin non preemptive itu jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Jadi proses round robin non preemptive ini baru akan bekerja ketika memiliki arrival time yang sama. Jadi ketika arrival time-nya berbeda ya round robin non preemptive ini tidak akan bekerja, seperti itu sederhananya. Nah, untuk lebih memahami tentang algoritma round robin non preemptive ini, langsung saja kita masuk ke praktek atau implementasi dari penggunaan algoritma round robin non preemptive ini. Tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu soal yang akan kita gunakan pada algoritma round robin ini yang akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Nah, di sini kita memiliki sebuah soal atau studi kasus mengenai algoritma round robin non preemptive di mana hampir sama seperti algoritma yang sebelumnya, di mana kita itu berpatokan pada algoritma yang sebelumnya, soal yang kita buat ini, tetapi pada arrival time-nya itu kita buat sama. Jadi kalau misalkan pada algoritma yang sebelumnya itu setiap proses itu memiliki arrival time yang berbeda, tetapi untuk round robin non preemptive ini setiap proses itu memiliki arrival time yang sama yaitu 0, tetapi dengan burst time yang berbeda. Nah, di sini juga kita memiliki time quantum di mana time quantumnya itu 3 atau secara sederhana. Jadi ketika kita menjalankan proses algoritma round robin non preemptive ini, jadi ketika kita berjalan misalkan P1 itu burst time-nya 16, seharusnya P1 berjalan sebanyak 16 kali, dia itu akan dibatasi berjalan itu sebanyak 3 kali sesuai dengan time quantum yang kita tentukan. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih memahaminya lagi, kita langsung masuk saja ke praktek dari penggunaan algoritma round robin non preemptive ini. Nah, di sini kita sudah memiliki satu buah Gantt chart, di mana Gantt chart ini merupakan sebuah ilustrasi yang akan membantu kita dalam proses implementasi atau praktek dari penggunaan algoritma round robin non preemptive ini. Nah, seperti biasa kita akan memulainya itu dari waktu ke 0.
Nah, di waktu ke 0 ini berdasarkan soal yang telah kita buat sebelumnya, ada banyak proses yang mengantri dalam waktu ke 0 ini, yaitu ada P1 dengan bus time-nya 16, kemudian ada P2 dengan bus time-nya 10, kemudian ada P3 dengan bus time-nya 8, kemudian ada P4 dengan bus time-nya 5, kemudian ada P5 dengan bus time-nya 3, kemudian ada P6 dengan bus time-nya 2, kemudian ada P7 dengan bus time-nya 1. Nah, yang akan dijalankan pertama kali adalah P1 dengan bus time-nya 16. Nah, di sini P1 itu akan berjalan terlebih dahulu. Nah, P1 akan berjalan sesuai dengan time quantum yang telah kita tentukan tadi, di mana kita sudah menentukan di mana time quantumnya itu adalah 3, maka P1 itu akan berjalan sebanyak 3 kali, yaitu di detik ke 0, ke 1, ke 2, dan juga ke 3. Nah, di detik ketiga ini P1 akan berhenti berjalan, dan kemudian P1 itu akan masuk ke dalam antrian paling terakhir di bawah P7 dengan jumlah burst time yang sudah dikurangi dengan jumlah langkah yang telah dilakukan oleh P1 tadi. Nah, jadi pada arrival time yang ketiga ini yang akan masuk ke dalam antrian itu adalah P2 dengan burst time-nya 10, P3 dengan burst time-nya 8, P4 dengan burst time-nya 5, P5 dengan burst time-nya 3, P6 dengan burst time-nya 2, P7 dengan burst time-nya 1, dan P1 dengan burst time-nya 13. Kenapa 13? Karena burst time dari P1 ini sudah dikurangi dengan jumlah langkah yang telah dilakukan oleh P1 tadi. Di mana P1 tadi kan berjalan sebanyak 3 langkah, maka burst time-nya itu dikurangi dengan jumlah langkah yang telah dilakukan dari P1 tadi. Nah, kemudian pada arrival time yang ketiga ini, proses manakah yang akan dilanjutkan atau dieksekusi? Nah, proses yang akan berjalan adalah P2. Nah, P2 ini akan berjalan sesuai dengan jumlah time quantum yang telah kita tentukan tadi, yaitu time quantum yang telah kita tentukan adalah 3, maka P2 ini akan berjalan sebanyak 3 kali. Nah, dia akan berhenti pada waktu ke-6. Nah, pada waktu ke-6 ini P2 itu akan berhenti. Kemudian P2 ini akan masuk ke dalam antrian paling akhir dengan jumlah burst time itu yang sudah dikurangi 3, berarti jumlah burst time dari P2 itu adalah 7. Nah, maka pada waktu ke-6 ini pada arrival time yang ke-6 ini proses yang akan mengantri itu ada P3 dengan burst time-nya 8, P4 dengan burst time-nya 5, P5 dengan burst time-nya 3, P6 dengan burst time-nya 2, P7 dengan burst time-nya 1, P1 dengan burst time-nya 13, dan P2 dengan burst time-nya 7. Nah, kemudian pada arrival time yang ke-6 ini, siapa yang akan diproses? Yang akan diproses adalah P3. Nah, P3 dengan burst time-nya 8, dia akan diproses selanjutnya. Nah, berdasarkan time quantum yang sudah kita tentukan, P3 ini akan berjalan sebanyak 3 langkah, maka P3 ini akan terhenti pada waktu ke-9. Nah, di waktu ke-9 ini siapakah proses manakah yang masuk ke dalam antrian? Proses yang masuk ke dalam antrian itu ada P4 dengan burst time-nya 5, P5 dengan burst time-nya 3, P6 dengan burst time-nya 2, P7 dengan burst time-nya 1, P1 dengan burst time-nya 13, P2 dengan burst time-nya 7, dan P3 yang masuk ke antrian paling akhir dengan burst time yang telah dikurangi dengan jumlah proses yang telah dilakukan tadi, yaitu menjadi 5. Jadi burst time untuk P3 di proses arrival time yang ke-9 ini adalah 5. Nah, kemudian pada arrival time yang ke-9 ini, proses manakah yang akan dijalankan? Yang akan dijalankan adalah P4 dengan jumlah burst time itu adalah 5. Nah, berdasarkan time quantum yang telah kita tentukan tadi, dia akan berjalan sebanyak 3 langkah atau 3 kali, maka P4 ini akan terhenti pada waktu ke-12. Nah, di waktu ke-12 ini P4 akan terhenti dan dia akan masuk ke proses yang akan masuk ke antrian yang paling akhir di bawah P3, seperti itu. Nah, yang masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-12 ini ada P5 dengan burst time itu 3, kemudian ada P6 dengan burst time 2, ada P7 dengan burst time 1, ada P1 dengan burst time 13, ada P2 dengan burst time 7, ada P3 dengan burst time 5, dan ada P4 dengan burst time 2. Kemudian, untuk arrival time yang ke-12 ini, proses yang akan berjalan adalah P5. Nah, P5 dengan burst time 3, maka dia akan terhenti pada waktu ke-15. Nah, karena burst time itu cuma 3 dan time quantum yang ditentukan adalah 3, maka P5 itu sudah habis. Maka P5 tidak akan masuk ke dalam antrian, tetapi P5 sudah habis prosesnya. Jadi yang masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-15 itu ada P6 dengan burst time 2, P7 dengan burst time 1, P1 dengan burst time 13, P2 dengan burst time 7, P3 dengan burst time 5, dan P4 dengan burst time 2.
Nah, pada arrival time yang ke-15 ini, yang akan dijalankan selanjutnya adalah P6 dengan burst time-nya 2. Nah, kita kan sudah menentukan time kuantumnya itu 3. Nah, tetapi pada proses yang selanjutnya berjalan, yaitu P6 itu hanya memiliki burst time-nya 2. Maka P6 ini hanya dijalankan berdasarkan burst time yang dia miliki, yaitu 2 langkah. Maka P6 ini akan terhenti atau prosesnya akan selesai pada waktu ke-17. Nah, jadi karena P6 ini prosesnya sudah selesai, jadi dia tidak masuk ke dalam antrian lagi. Maka yang masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-17 itu ada P7 dengan burst time-nya 1, P1 dengan burst time-nya 13, P2 dengan burst time-nya 7, P3 dengan burst time-nya 5, P4 dengan burst time-nya 2. Nah, kemudian pada arrival time yang ke-17 ini, proses yang selanjutnya akan berjalan adalah P7. Nah, P7 ini sama seperti P6 tadi, dia hanya memiliki burst time itu 1. Sementara time kuantum yang telah kita tentukan adalah 3. Maka P7 ini akan berjalan sesuai dengan burst time yang dia miliki. Maka P7 akan dieksekusi dan dia akan terhenti pada waktu ke-18. Nah, karena dia prosesnya sudah selesai, maka P7 ini tidak akan masuk ke dalam antrian lagi. Maka yang masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-18 ini adalah P1 dengan burst time-nya 13, kemudian P2 dengan burst time-nya 7, P3 dengan burst time-nya 5, dan P4 dengan burst time-nya 2. Nah, kemudian pada arrival time yang ke-18 ini, yang akan diproses selanjutnya adalah P1 dengan burst time-nya 13. Nah, karena kita sudah menentukan time kuantumnya 3, maka P1 ini akan berjalan sebanyak 3 kali atau 3 langkah. Maka dia akan terhenti pada waktu ke-21. Nah, di mana pada waktu ke-21 ini yang masuk ke dalam antrian itu adalah P2 dengan burst time-nya 7, P3 dengan burst time-nya 5, P4 dengan burst time-nya 2, dan P1 yang masuk ke dalam antrian paling akhir dengan burst time-nya yang sudah dikurangi, yaitu menjadi 10. Nah, kemudian pada arrival time yang ke-21 ini, proses yang selanjutnya akan berjalan adalah P2 dengan burst time-nya 7. Nah, P2 dia akan berjalan sebanyak 3 kali, maka dia akan terhenti pada pada waktu ke-24. Nah, pada arrival time yang ke-24 ini yang masuk ke dalam antrian itu ada P3 dengan burst time-nya itu 5, kemudian ada P4 dengan burst time-nya 2, P1 dengan burst time-nya 10, dan P2 yang akan masuk ke dalam antrian paling akhir dengan burst time yang sudah dikurangi 3, yaitu menjadi burst time itu 4, P2 untuk P2. Nah, kemudian untuk arrival time yang ke-24 ini, yang selanjutnya akan diproses adalah P3 dengan jumlah burst time itu 5. Nah, berarti P3 dia akan diproses dan akan terhenti pada waktu ke-27. Nah, di mana pada arrival time yang ke-27 ini akan ada proses-proses yang mengantri di dalamnya, di mana ada P4 dengan burst time-nya 2, P1 dengan burst time-nya 10, kemudian ada P2 dengan burst time-nya 4, dan ada P3 yang masuk ke antrian paling akhir dengan burst time yang sudah dikurangi menjadi 2. Nah, kemudian pada arrival time yang ke-27 ini, proses yang selanjutnya akan dieksekusi atau dijalankan adalah P4 dengan burst time itu 2. Nah, berarti P4 dia akan dijalankan. Nah, karena burst time itu cuma 2, maka P4 ini akan selesai pada waktu ke-29. Nah, maka P4 ini tidak akan masuk lagi ke dalam antrian karena prosesnya itu sudah selesai. Maka di arrival time yang ke-29 ini, proses-proses yang masuk ke dalam antrian itu ada P1 dengan burst time-nya 10, kemudian ada P2 dengan burst time-nya 4, dan ada P3 dengan burst time-nya itu 2. Nah, selanjutnya, proses yang akan dijalankan adalah P1 dengan burst time-nya 10. Nah, P1 ini akan berjalan sebanyak 3 kali atau 3 langkah, di mana dia akan terhenti pada waktu ke-32. Nah, di waktu ke-32 ini, yang masuk ke dalam antrian itu ada P2 dengan burst time-nya 4, P3 dengan burst time-nya 2, dan P1 dengan burst time-nya itu 7. Di mana P1 ini masuk ke dalam antrian yang paling terakhir. Kemudian proses yang selanjutnya yang akan dieksekusi adalah P2, dengan burst time-nya itu adalah 4. Nah, P2 ini akan berjalan sebanyak 3 kali atau 3 langkah, di mana dia akan terhenti pada waktu ke-35. Dan yang masuk ke dalam antrian pada proses ke-35 ini atau pada waktu ke-35 ini yaitu ada P3 dengan burst time itu 2, ada P1 dengan burst time 7, dan ada P2 dengan burst time 1. Nah, di waktu ke-35 ini yang akan dijalankan adalah P3 dengan burst time 2. Nah, karena P3 ini hanya memiliki burst time 2, maka dia akan selesai pada waktu ke-37. Nah, maka P3 ini tidak akan masuk ke dalam antrian karena prosesnya itu sudah selesai. Maka yang masuk ke dalam antrian pada waktu ke-37 ini ada P1 dengan burst time 7 dan P2 dengan burst time 1.
Nah, pada arrival time yang ke-37 ini, proses yang selanjutnya akan dieksekusi adalah P1 dengan burst time-nya itu adalah 7. Maka P1 akan berjalan sebanyak 3 langkah atau 3 kali sesuai dengan time quantum yang telah ditentukan, dan dia akan terhenti pada waktu ke-40. Di mana pada waktu ke-40 ini, proses-proses yang akan mengantri di dalamnya itu ada P2 dengan burst time itu 1, dan ada P1 dengan burst time itu 4. Nah, pada arrival time yang ke-40 ini, proses yang selanjutnya akan dieksekusi adalah P2 dengan jumlah burst time itu 1. Nah, karena P2 ini hanya memiliki jumlah burst time itu 1, maka P2 ini akan selesai pada waktu ke-41. Nah, P2 pun tidak akan P2 pun tidak akan masuk ke antrian pada arrival time ke-41 ini, karena prosesnya itu sudah selesai pada arrival time yang ke-41. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam antrian lagi. Nah, lalu siapa yang masuk ke dalam antrian pada arrival time ke-41 ini? Yang masuk ke antrian pada arrival time ke-41 ini adalah P1 dengan burst time itu 4. Nah, P1 karena dia menjadi proses yang paling terakhir, maka dia akan dieksekusi sebanyak time quantum yang sudah ditentukan. Maka P1 akan dijalankan sebanyak 3 langkah, maka dia akan terhenti pada terhenti pada waktu ke-44, bukan 43. Nah, ke-44 kemudian dia di waktu ke-44 ini ada yang masuk ke dalam antrian adalah P1 sebenarnya ini dengan burst time itu 1. Dengan burst time-nya 1, kemudian dia akan dieksekusi lagi P1 dengan burst time 1, maka dieksekusi dia akan selesai pada waktu ke-45. Nah, jadi seperti inilah algoritma dari round robin non preemptive. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari algoritma round robin non preemptive ini yang akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Nah, di sini kita akan menghitung waktu tunggu dari algoritma round robin non preemptive, di mana dalam menghitung waktu tunggu ini sama seperti cara kita menghitung waktu tunggu pada algoritma-algoritma yang sebelumnya, di mana kita akan menentukan waktu tunggu untuk P1-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan waktu tunggu dari P1, kita lihat Gantt chart yang telah kita buat tadi, di mana P1 ini terakhir kali diproses pada waktu ke-44. Ini 44 bukan 43 ya, ini typo. Nah, harusnya itu P1 itu terakhir kali diproses pada waktu ke-44. Kemudian P1 itu sudah berjalan sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 dikali 3 yaitu adalah 15. Maka di sini P1-nya itu adalah 44 dikurangi 15, maka waktu tunggu untuk P1 itu adalah 29. Kemudian untuk P2 itu terakhir kali diproses pada waktu ke-40. Pada waktu ke-40, sementara P2 sendiri sudah berjalan sebanyak 3 kali. Maka P2 ini, untuk menghitung waktu tunggu untuk P2 ini adalah 40 dikurangi dengan 9 sama dengan 31. Jadi waktu tunggu untuk P2 ini adalah 31. Kemudian untuk P3 ini dia terakhir kali diproses pada waktu ke-35. Nah, sementara dia sudah berjalan itu sebanyak 6 kali. Maka P3 ini, untuk menghitung waktu tunggu untuk P3 ini adalah tinggal kita kurangi dari 35 dikurang 6 sama dengan 29. Jadi waktu tunggu untuk P3 ini adalah 29. Kemudian untuk P4 ini terakhir kali diproses dia pada waktu ke-27. Nah, sementara dia sudah berjalan sebanyak 1 kali, maka 27 dikurangi 3, maka hasilnya ada 24. Jadi, waktu tunggu untuk P4 ini adalah 24. Kemudian P5 dia itu dijalankan pada waktu ke-12, dan dia langsung habis. Jadi, ketika dia dijalankan, prosesnya itu sudah selesai. Jadi, dia tidak memiliki, ketika dia dijalankan, dia langsung selesai. Maka, waktu tunggu untuk P5 ini adalah 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Jadi waktu tunggu untuk P5 ini adalah 12. Nah, kemudian untuk P6 itu sama halnya dengan P5, dia itu dieksekusi pada waktu ke-15. Nah, ketika dieksekusi dia itu langsung habis. Maka waktu tunggu untuk P6 ini adalah 15 dikurangi 0 sama dengan 15. Nah, begitu pula dengan P7 itu dieksekusi pada waktu ke-17. Kemudian ketika dieksekusi dia langsung habis, maka untuk menghitung waktu tunggu untuk P7 adalah 17 dikurangi 0 sama dengan 17. Nah,
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencari rata-rata waktu tunggu atau AWT dari algoritma round robin non preemptif ini. Nah, caranya sama seperti algoritma-algoritma yang sebelumnya. Kita tinggal menjumlahkan waktu tunggu dari setiap proses yang ada. Jadi dari P1 sampai P7 kita jumlahkan waktu tunggunya, yaitu berjumlah 157, kemudian kita bagi 7. Maka didapatkan hasil dari rata-rata waktu tunggunya itu adalah 22,42. Jadi rata-rata waktu tunggu untuk algoritma round robin non preemptif ini adalah 22,42 satuan waktu. Nah, jadi ini adalah pembahasan mengenai materi keempat tentang round robin non preemptif. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya itu tentang round robin preemptif, itu akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang terakhir, yaitu tentang algoritma round robin preemptif. Nah, jadi algoritma round robin preemptif ini memiliki 4 poin, di mana yang pertama itu adalah proses dilakukan berdasarkan time kuantum, kemudian setiap proses itu dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan, kemudian yang ketiga adalah proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum, dan yang keempat itu adalah proses round robin preemptif ini jika setiap proses itu memiliki arrival time yang tidak sama. Nah, jadi perbedaan antara round robin non preemptif dan juga preemptif itu terletak pada poin yang keempat, di mana round robin non preemptif itu dijalankan ketika ketika arrival time-nya itu sama, sedangkan round robin preemptif ini dijalankan ketika memiliki arrival time yang tidak sama. Nah, untuk membuat kita lebih paham lagi, langsung saja kita masuk ke contoh soal atau implementasi atau praktek dari algoritma round robin preemptif ini. Nah, tapi sebelum itu kita harus lihat terlebih dahulu soal atau studi kasus yang kita gunakan pada algoritma round robin preemptif ini, yang ada pada slide yang berikutnya. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah soal atau studi kasus mengenai round robin preemptif, di mana perbedaan antara soal pada round robin non preemptif dan juga preemptif ini terdapat pada arrival time-nya, di mana arrival time yang kita gunakan pada algoritma round robin preemptif ini memiliki arrival time yang berbeda. Jadi setiap proses itu memiliki arrival time yang berbeda. Sementara pada algoritma round robin non preemptif tadi, di mana setiap proses itu memiliki arrival time yang sama, yaitu 0. Nah, untuk soal sendiri itu sama seperti algoritma-algoritma yang sebelumnya. Kemudian hanya saja ditambah dengan time kuantum, yaitu time kuantum itu adalah 3. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke praktek dari penggunaan algoritma round robin preemptif ini. Nah, seperti biasa di sini kita sudah memiliki Gantt chart yang berfungsi sebagai ilustrasi yang akan membantu kita dalam penggunaan algoritma round robin preemptif ini. Nah, seperti biasa juga kita akan memulainya pada waktu ke-0, di mana di waktu ke-0 ini akan ada proses yang datang, yaitu P1 dengan bus time itu 16. Kemudian P1 ini akan dijalankan. Kemudian ketika P1 ini berjalan sebanyak 3 langkah, yaitu di detik ke-0, ke detik ke-1, detik kedua. Nah, di detik kedua ini akan ada proses yang datang juga, yaitu ada P2. Nah, P2 ini akan mengantri. Nah, jadi ketika P1 ini berjalan, P2 datang, nah P2 ini akan mengantri, akan menunggu giliran. Nah, kemudian P1 ini akan terhenti pada waktu ketiga. Nah, di waktu ketiga ini P2 akan masuk. P2 ini masuk ke dalam antrian, dan juga ada P1 dengan bus time itu 13. Nah, jadi P1 ini bus time itu sudah dikurangi dengan jumlah langkah yang telah dilakukan oleh P1 tadi, yaitu sebanyak 3 langkah, maka bus time itu ada menjadi 13. Nah, selanjutnya yang akan dijalankan pada proses ini adalah P2. Kenapa? Karena P2 itu memiliki bus time yang lebih kecil. Nah, karena P2 memiliki bus time yang lebih kecil, maka P2 ini akan dijalankan lebih dulu dibandingkan dengan P1. Nah, jadi ketika P2 dijalankan berdasarkan time kuantum yang telah kita tentukan tadi, maka P2 akan berjalan mulai dari detik ketiga, kemudian detik keempat. Nah, di detik keempat itu akan ada proses yang datang. Nah, proses yang datang itu adalah P3. Nah, P3 ini akan datang, kemudian dia akan menunggu pada antrian gitu. Dia akan masuk ke dalam antrian. Nah, kemudian P2 itu akan melanjutkan proses, atau dia akan terus berjalan hingga detik ke-6. Nah, di detik ke-6 ini
di detik ke-6 ini P2 setelah selesai dikerjakan, selesai diproses, maka P2 ini akan masuk ke dalam antrian. Jadi pada arrival time yang ke-6 ini yang masuk ke dalam antrian itu ada P1 dengan bus time 13, P3 dengan bus time-nya 8, kemudian ada P4 dengan bus time 5. Jadi pada arrival time yang ke-6 ini berdasarkan soal yang telah kita buat tadi, yaitu akan ada proses yang datang yaitu P4 dengan bus time-nya 5. Dan kemudian ada P2 dengan bus time-nya 7. Nah, jadi P2 itu setelah selesai diproses tadi sebanyak 3 kali berdasarkan time quantum yang setelah kita tentukan, dia akan masuk ke dalam antrian paling akhir. Dengan jumlah bus time yang sudah dikurangi dengan jumlah langkah yang telah dia lakukan tadi, yaitu sebanyak 3 kali, maka 10 dikurangi 3 maka 7, seperti itu. Nah, selanjutnya proses yang akan dikerjakan lebih dulu adalah P1. Kenapa? Karena P1 itu datang lebih dulu dibandingkan dengan P3, maka yang akan diproses lebih dulu adalah P1. Nah, P1 ini dia akan diproses, dia akan berjalan sebanyak 3 kali, yaitu dimulai dari detik ke-6, kemudian 7, 8, dan juga 9. Nah, di detik ke-9 itu akan ada proses yang datang lagi. Nah, proses yang datang itu ada P5 dengan bus time itu adalah 3. Nah, kemudian siapa saja yang mengantri dalam arrival time yang ke-9 ini, yaitu ada P3 dengan bus time 8, kemudian ada P4 dengan bus time 5, kemudian ada P2 dengan bus time 7, dan ada P5 dengan bus time 3. Nah, jadi pada arrival time yang ke-9 ini akan ada proses yang datang lagi, yaitu ada P5 dengan bus time 3. Nah, barulah P1 yang akan masuk ke antrian yang paling akhir dengan bus time itu 10. Nah, pada arrival time yang ke-9 ini yang akan dijalankan adalah P3. Nah, jadi pada round robin preemptive ini proses yang akan dijalankan itu berurutan yang akan dijalankan gitu. Jadi misalkan tadi yang dijalankan itu adalah P1, di bawahnya P3, P4, P2, maka di proses yang selanjutnya itu yang akan dijalankan adalah P3. Nah, di proses yang selanjutnya lagi yang akan dijalankan adalah P4, di proses yang selanjutnya lagi yang akan dijalankan adalah P2. Jadi pada round robin preemptive ini proses yang akan dijalankan secara bergantian seperti itu. Nah, jadi pada arrival time yang ke-9 ini proses yang akan dijalankan adalah P3 dengan bus time itu 8, dan dia akan berjalan sebanyak 3 kali, maka dia akan terhenti pada detik ke-12. Nah, di detik ke-12 ini proses-proses yang masuk ke dalam antrian itu ada P4 dengan bus time itu 5, kemudian P2 dengan bus time 7, ada P5 dengan bus time 3, kemudian ada P1 dengan bus time 10, dan ada proses yang akan datang pada arrival time yang ke-12 ini, yaitu P6 dengan bus time 2, dan kemudian ada P3 yang masuk ke antrian paling akhir karena sebelumnya dia sudah melakukan proses gitu. Nah, jadi P3 ini masuk ke dalam antrian paling akhir dengan bus time itu 5. Nah, pada arrival time yang ke-12 ini proses yang selanjutnya akan dijalankan adalah P4 dengan bus time itu 5. Nah, P4 ini akan dijalankan sebanyak 3 kali berdasarkan time quantum yang telah kita tentukan. Maka P4 ini akan terhenti pada waktu ke-15. Nah, di waktu ke-15 ini terdapat beberapa proses yang masuk ke dalam antrian, yaitu ada P2 dengan bus time itu 7, kemudian ada P5 dengan bus time 3, kemudian ada P1 dengan bus time 10, ada P6 dengan bus time 2, dan ada proses yang datang pada arrival time yang ke-15 ini, yaitu ada kemudian ada P3 dengan bus time yang ke-5, dan ada proses yang akan datang pada arrival time yang ke-15 ini, yaitu ada P7 dengan bus time itu 1. Dan P4 dia akan masuk ke dalam antrian paling akhir di bawah P7 dengan bus time itu 2. Kemudian yang akan dieksekusi selanjutnya adalah P2. P2 ini akan dieksekusi sebanyak 3 kali atau 3 langkah, dan dia akan terhenti pada waktu ke-18. Nah, di waktu ke-18 ini siapa saja yang masuk ke dalam antrian, yaitu ada P5 dengan bus time 3, ada P1 dengan bus time 10, ada P6 dengan bus time 2, ada P3 dengan bus time 5, ada P7 dengan bus time 1, ada P4 dengan bus time 2, dan ada P2 dengan bus time 4. Nah, jadi P2 ini akan masuk ke antrian yang paling akhir. Kemudian yang akan diproses selanjutnya adalah P5 dengan bus time 3. Nah, P5 ini akan berjalan sebanyak
time quantum yang sudah kita tentukan. Nah, karena P5 ini hanya memiliki baris time itu 3, maka ketika dijalankan, proses P5 ini akan langsung selesai. Jadi P5 ini tidak akan masuk ke dalam antriannya lagi. Nah, jadi P5 ini berdasarkan baris time yang dia miliki, dia akan terhenti atau dia akan selesai pada waktu ke-21 dan dia tidak akan masuk ke dalam antriannya lagi karena prosesnya itu sudah selesai pada waktu ke-21. Maka proses-proses yang masuk ke dalam antrian di arrival time yang ke-21 itu ada P1 dengan baris time 10, ada P6 dengan baris time 2, ada P3 dengan baris time 5, ada P7 dengan baris time 1, ada P4 dengan baris time 2, dan ada P2 dengan baris time 4. Kemudian, proses yang akan dijalankan selanjutnya adalah P1 dengan baris time itu adalah 10. Nah, P1 ini akan berjalan sebanyak 3 langkah atau 3 kali berdasarkan time quantum yang telah kita tentukan. Nah, P1 ini akan berjalan dan dia akan terhenti pada waktu ke-24. Nah, di waktu ke-24 ini, proses yang akan mengantri itu ada P6 dengan baris time 2, P3 dengan baris time 5, P7 dengan baris time 1, P4 dengan baris time 2, P2 dengan baris time 4, dan P1 dia yang akan masuk ke antrian yang paling akhir dengan baris time itu adalah 7. Kemudian pada waktu ke-24 ini proses selanjutnya yang akan dieksekusi adalah P6 dengan baris time itu 2. Nah, karena P6 ini memiliki baris time 2, sementara time quantum yang kita tentukan adalah 3, maka P6 ini akan kita eksekusi berdasarkan baris time yang dia miliki, yaitu sebanyak 2. Jadi P6 ini akan berjalan sebanyak 2 langkah, di mana P6 ini akan selesai pada waktu ke-26. Nah, P6 ini akan selesai pada waktu ke-26 sehingga P6 tidak perlu melakukan atau tidak perlu masuk ke dalam antrian lagi karena dia telah selesai pada waktu ke-26 tersebut. Nah, jadi yang masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-26 ini ada P3 dengan baris time 5, kemudian ada P7 dengan baris time 1, P4 dengan baris time 2, P2 dengan baris time 4, P1 dengan baris time 7. Kemudian, proses selanjutnya yang akan dieksekusi adalah P3 dengan baris time-nya itu adalah 5. Nah, jadi P3 itu akan berjalan sebanyak 3 kali, maka dia akan terhenti pada waktu ke-29. Nah, di waktu ke-29 ini, proses-proses yang akan mengantri di dalamnya itu ada P7 dengan baris time 1, P4 dengan baris time 2, P2 dengan baris time 4, P1 dengan baris time 7, dan P3 yang akan masuk ke dalam antrian paling akhir dengan baris time itu 2. Nah, kemudian pada arrival time yang ke-29 ini, siapakah yang akan dieksekusi? Dan yang akan dieksekusi adalah P7 dengan baris time 1. Nah, karena P7 ini memiliki baris time 1, maka dia akan selesai pada waktu ke-30. Nah, P7 pun tidak perlu masuk ke dalam antrian lagi karena P7 sudah selesai pada waktu ke-30. Maka, proses-proses yang masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-30 ini ada P4 dengan baris time 2, kemudian ada P2 dengan baris time 4, kemudian ada P1 dengan baris time 7, dan ada P3 dengan baris time 2. Nah, kemudian pada arrival time yang ke-30 ini, siapa yang akan dieksekusi? Dan yang akan dieksekusi adalah P4 dengan baris time 2. Nah, karena P4 ini hanya memiliki baris time 2, maka dia akan dieksekusi sesuai dengan baris time yang dia miliki, di mana P4 ini akan selesai pada waktu ke-32. Nah, jadi di waktu ke-32 ini, P4 tidak perlu masuk lagi ke dalam antrian karena prosesnya sudah selesai. Nah, maka yang masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-32 ini, yaitu ada P2 dengan baris time 4, P1 dengan baris time 7, dan P3 dengan baris time 2. Nah, pada arrival time yang ke-32 ini, proses selanjutnya yang akan dieksekusi adalah P2 dengan baris time 4. Maka, berdasarkan time quantum yang telah kita tentukan tadi, P2 ini akan berjalan sebanyak 3 kali, maka dia akan terhenti pada waktu ke-35. Nah, di waktu ke-35 ini siapa saja yang masuk ke dalam antrian, yaitu ada P1 dengan baris time 7, P3 dengan baris time 2, dan P2 yang akan masuk ke dalam antrian paling akhir dengan baris time-nya itu adalah 1. Kemudian pada waktu arrival time yang ke-35 ini, proses yang selanjutnya akan dieksekusi adalah P1. Nah, P1 ini akan dieksekusi berdasarkan time quantum yang sudah kita tentukan tadi, yaitu P1 akan berjalan sebanyak 3 kali, dan dia akan terhenti pada waktu ke-38. Nah, di arrival time yang ke-38 ini, proses-proses yang akan mengantri dalamnya itu ada P3 dengan baris time 2, kemudian ada P2 dengan baris time 1, dan ada P1 yang masuk ke dalam antrian paling akhir dengan baris time itu 4. Nah, kemudian pada arrival time yang ke-38 ini, proses yang selanjutnya akan dieksekusi adalah P3 dengan baris time itu adalah 2. Nah,
P3 ini karena dia memiliki balas time-nya 2, maka dia akan dieksekusi sesuai dengan balas time yang dia miliki. Maka P3 ini akan selesai pada waktu ke-40. Nah, pada waktu ke-40 ini P3 tidak perlu masuk ke dalam antrian lagi karena prosesnya itu sudah selesai di waktu ke-40. Maka proses yang akan masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-40 ini ada dua, yaitu ada P2 dengan balas time 1 dan P1 dengan balas time 4. Nah, maka pada arrival time yang ke-40 ini proses yang selanjutnya akan dieksekusi adalah P2. Nah, karena P2 ini memiliki balas time 1, maka dia akan selesai pada waktu ke-41. Nah, di waktu ke-41 ini proses yang akan masuk ke dalam antrian itu adalah P1 dengan balas time 4. Nah, karena P1 ini merupakan satu-satunya proses yang tersisa, maka dialah yang akan dieksekusi. Maka P1 ini akan berjalan sebanyak 3 kali sesuai dengan time quantum yang telah kita tentukan. Maka P1 ini akan terhenti pada waktu ke-44 dengan menyisakan balas time itu 1. Nah, di waktu ke-44 ini P1 memiliki balas time 1, maka kita jalankan P1 ini berdasarkan balas time yang dia miliki, maka P1 akan selesai pada waktu ke-45. Nah, maka seperti inilah penggunaan atau implementasi dari algoritma round robin preemptive. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung waktu tunggu dari algoritma round robin preemptive ini yang akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan menghitung waktu tunggu untuk algoritma round robin preemptive. Nah, di mana untuk menghitung waktu tunggu dari algoritma round robin preemptive ini sama halnya seperti kita menghitung waktu tunggu untuk algoritma lainnya seperti FCFS, SJF, kemudian priority scheduling dan lain sebagainya. Nah, untuk menghitung waktu tunggu dari algoritma round robin preemptive ini, kita akan memulainya dari P1 terlebih dahulu. Nah, kita lihat pada Gantt chart yang telah kita buat tadi, di mana P1 ini terakhir kali diproses itu ada pada waktu ke-44. Sementara P1 sendiri sudah berjalan sebanyak 5 kali, maka berdasarkan time quantum yang sudah kita tentukan, yaitu 3, maka 5 dikali 3 sama 15. Maka P1 itu, cara menghitung waktu tunggu dari P1 itu sama dengan 44 dikurangi 15 sama dengan 29. Jadi waktu tunggu untuk P1 sendiri adalah 29. Kemudian untuk P2. Nah, P2 ini dia itu terakhir kali diproses pada waktu ke-40. Nah, kemudian dia itu sudah berjalan sebanyak beberapa kali. Nah, di mana dalam langkah yang dilakukan oleh P2 ini ada yang sebanyak 3 kali berdasarkan time quantum yang sudah kita tentukan, kemudian ada yang berjalan berdasarkan balas time yang dimiliki oleh P2 itu sendiri. Maka dengan total 11 gitu hasil dari langkah yang sudah dilakukan dari P2 tersebut. Nah, jadi untuk menentukan waktu tunggu dari P2 yaitu 40 dikurangi 11 yaitu sama dengan 29. Jadi waktu tunggu untuk P2 itu adalah 29. Kemudian untuk P3. P3 ini dia terakhir kali diproses itu pada waktu ke-38. Nah, sementara P3 itu sudah berjalan sebanyak beberapa kali. Nah, di mana dalam langkah atau jalan yang dilakukan oleh P3 ini ada yang berdasarkan time quantum jumlahnya dan juga ada yang berdasarkan balas time yang dimiliki oleh P3 itu sendiri. Nah, jadi setelah dijumlahkan bahwasanya langkah yang telah dilakukan oleh P3 itu adalah 10. Maka P3 ini untuk menghitung waktu tunggunya itu adalah sama dengan 38 dikurangi 10 sama 28. Maka waktu tunggu untuk P3 ini adalah 28. Kemudian untuk P4. Nah, P4 ini dia terakhir kali diproses itu pada waktu ke-30. Nah, sementara P4 sendiri sudah diproses atau sudah berjalan sebanyak 3 kali. Maka P4 ini sudah berjalan sebanyak 9 langkah. Maka P4 ini untuk menghitung waktu tunggu dari P4 ini adalah 30 dikurangi 9 sama dengan 21. Kemudian untuk P5. Nah, P5 ini terakhir kali diproses pada waktu ke-18. Nah, sementara P5 sendiri itu datang pada arrival time yang ke-9. Maka untuk menentukan waktu tunggu dari P5 sendiri adalah 18 dikurangi 9 sama dengan 9. Nah, kemudian untuk P6. Nah, P6 dia itu baru diproses pada waktu ke-24. Nah, baru diproses pada waktu ke-24 dan dia itu datang atau
datang pada arrival time yang ke-12. Maka untuk menentukan waktu tunggu dari P6 itu sendiri adalah 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Kemudian untuk P7 itu baru diproses pada waktu ke-29 dan dia itu datang pada arrival time yang ke-15. Maka untuk menentukan waktu tunggu dari P7 adalah 29 dikurangi 15 sama dengan 14. Nah, setelah kita menentukan waktu tunggu dari masing-masing proses pada algoritma round robin preemptif ini, langkah selanjutnya adalah kita hitung rata-rata waktu tunggu atau AWT dari round robin preemptif ini, di mana caranya adalah kita tinggal jumlahkan masing-masing waktu tunggu dari masing-masing proses yang telah kita tentukan, di mana contohnya misalkan P1 dengan jumlahnya 29, P2 29, P3 28, P4 21, P5 9, P6 12, P7 14. Nah, setelah dijumlahkan, didapatkan bahwasannya jumlah dari keseluruhan proses tersebut adalah 142. Nah, kemudian 142 itu dibagi 7, karena prosesnya itu ada 7. Nah, didapatkan hasilnya adalah 20,28. Nah, maka didapatkan hasil dari rata-rata waktu tunggu atau AWT dari algoritma round robin preemptif ini adalah 20,28 satuan waktu. Nah, jadi ini adalah materi terakhir kita tentang penjadwalan CPU. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.